Oke. Oke. Baiklah Bapak Ibu, acara akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kepala SD Insan Amanah Ibu Dr. Suhardini Nurhayati MPD, yang kami hormati orang tua siswa kelas 1, 2, dan 3 SD Insan Amanah. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu walaupun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga keluarga kita, anak cucu kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta keluarga-keluarga kita yang sedikit. Kedua kalinya, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk mengawali acara yang mulia ini, marilah kita buka dengan Ummul Quran, semoga membawa manfaat bagi kita semuanya. Ilah diniyah, wa syafaati Rasulillah SAW fi hadil majlis, wa khususan fi madarasatul insan amanah. Syukurillahil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, dalam kegiatan pemaparan pembelajaran tatap muka terbatas ini, perlu saya sampaikan bahwa agenda kita kali ini yaitu pemaparan pembelajaran tatap muka terbatas yang nanti akan langsung disampaikan oleh Ibu Kepala SD Insan Amanah, kemudian nanti ada dari orang tua siswa, Dr. Aurik Yuda Negara SPM, dan nanti juga akan disambung oleh Wakil Kepala Sekolah yang kurikulum Butina Maya Dewi SPD. Nah, penjelasannya seperti apa? Mungkin jenengan sudah bertanya-tanya, sudah ditunggu-tunggu pembelajaran tatap muka terbatas ini seperti apa ya di SD Insan Amanah. Nah, baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk menyingkat waktu langsung saja kepada Ibu Kepala SD Insan Amanah, Ibu Dr. Suhardini Nurhayati MPD, kami silahkan. Ya, terima kasih Pak Rama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar jelas Pak Rama? Sampun terdengar jelas. Kan biasanya soalnya kadang-kadang terdengar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Puji syukur kehadirat Allah sampai detik ini kita bisa bersemuka walaupun melewati tatap maya secara virtual. Semoga senantiasa sehat selalu keluarga besar SD Insan Amanah. Amin, amin. Pada kesempatan kali ini, mohon maaf kami mengganggu waktu Bapak Ibu semuanya yang mungkin sekarang sedang sibuk-sibuknya beraktivitas untuk bisa berkoordinasi bersama, sharing bersama untuk persiapan pembelajaran tatap muka terbatas atau yang biasa disingkat dengan PTMT. Kemarin di jagat maya ya dan jagat nyata juga sudah mulai ramai tentang PTMT, dan memang diimbau oleh wali kota maupun kepala dinas pendidikan Kota Malang sudah mulai dibuka pada tanggal 6 September. Tapi di SD Insan Amanah sendiri kemarin saya sudah melaporkan bahwa saya menunda tidak tanggal 6. Tapi kami harus berproses. PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas, ini sangat berhubungan erat sekali dengan kesehatan dan keselamatan warga sekolah, hubungannya dengan nyawa. Dan kami harus sangat berhati-hati, betul, mempersiapkan seluruh prosedur operasional standar yang akan digunakan di SD Insan Amanah, termasuk juga di rumah. Karena berhubungan dengan hal yang sangat krusial, sangat penting, dan sangat vital, maka kami tidak serta-merta memasukkan anak-anak pada tanggal 6. Walaupun kami sangat tahu, sangat paham bahwa Bapak Ibu kepingin cepat-cepat anaknya ini harus segera masuk sekolah. Gitu ya. Kami pun guru-guru kepingin gitu ya, segera juga bertemu dengan anak-anak.
Tetapi harus melewati tahapan dan proses yang memang betul-betul diperhitungkan, tidak asal masuk saja. Kemarin karena ketika saya berangkat kerja ya di SD Insan Amanah, saya melewati beberapa sekolah-sekolah juga sih, gitu. Dan saya sempat melihat gitu bahwa mohon maaf masih ada guru-guru yang tidak pakai masker, masih ada anak-anak di jalan itu yang diantar orang tuanya tidak pakai helm, tidak pakai masker, ya. Bahkan anak-anak itu menggunakan masker kain seadanya. Kemudian ada guru-guru yang maskernya masih di dagu. Yang seperti ini yang selalu membuat saya galau, Bapak Ibu. Oleh karena itu, dalam minggu ini kami betul-betul mempersiapkan diri terutama dari sisi kesiapan gurunya dulu. Jadi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SD Insan Amanah harus siap dulu. Jangan karena gurunya jadi contoh, gitu. Jangan sampai kita abai. Ya. Kita abai, lalai, maka yang terjadi justru bukan malah pembelajaran yang bagus, tapi justru jadi bumerang nantinya. Gitu, kemudian berikutnya, untuk PTMT di SD Insan Amanah, insya Allah akan dilaksanakan itu pada tanggal 20 September. Tanggal 13-nya bagaimana? Ya, tanggal 13 itu nanti kami akan adakan simulasi dulu. Karena tidak tiba-tiba anak-anak masuk duduk pelajaran tanpa tahu prosedur operasional standarnya. Karena anak-anak adalah salah satu faktor penting selama nanti PTMT. Kalau orang tua mungkin ngantar terus pulang ya. Tapi anak-anak ini yang justru penting untuk diberikan sosialisasi. Internalisasi tentang POS ini betul-betul harus dipahami oleh anak-anak. Dari mulai kamu datang, kemudian sampai kamu masuk kelas, sampai nanti kamu pulang, sampai kamu ke kamar mandi, apa yang harus kamu lakukan? Anak-anak harus tahu dulu, paham dulu, melewati simulasi itu. Nanti kalau tidak betul, kami betulkan. Gitu. Sehingga tanggal 20 September ketika anak-anak betul-betul masuk, tidak lagi simulasi, mereka sudah tahu sampai di sekolah harus ngapain, sampai di kelas harus bagaimana, dengan barang-barang harus bagaimana, apa yang harus dia bawa setiap harinya dan bagaimana, itu anak-anak tahu. Nah, dengan begitu proses-proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik. Gitu, Baik, Bapak Ibu, hari ini alhamdulillah nanti akan ada tamu istimewa, orang tua dari siswa kelas 2 juga, Dr. Aurik, yang akan memberikan penekanan dan pemantapan khususnya supaya memang kita betul-betul yakin bahwa kita memang siap untuk PTMT. Terima kasih Dr. Aurik. Ya. Kemudian akan ada Bu Tina juga yang nanti akan menyampaikan tentang jadwal. Baik, izinkan saya menyampaikan PPT tentang persiapan untuk kali ini. Pak Rama, saya belum jadian ya? Sudah Bu, langsung bisa. Oke. Monggo. Oh iya, terima kasih. Karena kami berbeda ruang, Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak pakai masker karena saya sendirian di sini. Demikian juga dengan Pak Rama. Baik, Pak Rama, sudah terlihat nih PPT saya? Sampun Bu. Oke, baik, saya screenshot. Ya, ini saya buat agak rame ya, karena ini sudah berhubungan dengan anak-anak, nanti waktunya masuk ya. Sosialisasi tentang pembelajaran tatap muka yang ada di SD Insan Amanah, khususnya kelas 1, 2, 3. PPT nanti juga akan saya gunakan nanti untuk SMP Insan Amanah, akan saya tambah berapa. Makanya di sini saya beri judul juga untuk SMP. Baik, Bapak Ibu, apa saja sih pokok bahasan kita? Ada 5 hal penting yang ingin saya sampaikan di sini. 6 hal penting. Pertama tentang dasar hukum, kedua tentang persiapan sekolah seperti apa, kemudian bagaimana ketentuannya, kemudian konsep pembelajarannya, model pembelajaran blended dan penjadwalan, terakhir adalah penjaminan mutu. Penjaminan mutu ini penting karena akan ada beberapa indikator-indikator yang membuat bahwa meyakinkan kepada masyarakat, orang tua dan warga Insan Amanah bahwa memang kualitas PTMT kita betul-betul bagus dan sesuai dengan standar kesehatan. Yaitu di akhir nanti akan ada penjaminan mutu yang akan mencoba kita lakukan. Baik, yang pertama berhubungan dengan dasar hukum, karena segala sesuatu yang akan kita laksanakan tentunya tidak bisa gerasa-gerusu, semua harus punya acuan yang baku, ya, karena kita lembaga legal formal, maka tidak bisa kita berjalan tanpa ada dasar hukum. Ya. Yang pertama tentang dasar hukum ini, karena SKB 4 Menteri sudah
menyarankan ya, bukan menyarankan, mengimbau kepada sekolah-sekolah yang berada pada PPKM level 3 itu sudah boleh membuka sekolah dengan pertemuan tatap muka terbatas. Dan SKB 4 Menteri ini rajin sekali Bapak Ibu ya dikeluarkan. Terakhir kemarin tahun 2021 bulan Juli ya Bapak Ibu, bulan Juli. Ya, itu tentang pembelajaran di masa pandemi itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah surat edaran wali kota ya sekitar tanggal 2 atau 3 September kemarin itu ada surat edaran wali kota tentang diperbolehkannya sekolah untuk dibuka kembali karena sudah masuk di level 3. Kemudian diperkuat dengan surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. 3 dasar inilah yang menjadikan landasan utama kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini tentang ya, persiapan sekolah. Bagaimana persiapan sekolah? Ada 3 hal di sini, bahwa sebelum melakukan PTMT, sekolah harus siap dulu 3 hal ini. Yang pertama, daftar periksa sekolah. Apakah sarana, sanitasi, kebersihan, kamar mandi, sabun, cair, bla bla bla, itu semuanya sudah ada? Insya Allah sudah ada. Kemarin terakhir kami membeli purifier, tapi tidak bisa per kelas karena harganya cukup luar biasa dan kebutuhan yang lain ternyata juga banyak sekali Bapak Ibu. Maka kami hanya mampu membeli 3 yang portable. Nanti kami angkut gitu ya dari kelas ke kelas selesai pembelajaran untuk bisa mensterilkan ruangan anak-anak. Mohon maaf masih mampu beli 3 gitu. Kemudian untuk berikutnya, apakah akses fasilitas pelayanan kesehatan itu sudah ada? Ya. Kami kemarin sudah membuat perjanjian ya dengan Puskesmas Kendal Sari yang dekat dan juga dengan Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Nah, ini kebetulan memang ada di belakang rumah sakit gitu. Jadi salah satu pengabdian masyarakat dari Rumah Sakit UB adalah memberikan layanan seandainya ya ada dari keluarga insan amanah yang saat itu di sekolah kemudian terpapar, kami bisa langsung konsultasi ke sana. Kemudian memiliki 13 termogan ya Bapak Ibu, termogan yang digunakan untuk mengukur suhu itu kami punya 13, nanti akan kami sebar. Kemudian memiliki data mitigasi, kemudian membentuk satgas juga. Kemudian memastikan penanganan terhadap warga sekolah yang terkonfirmasi. Ya, ini memang harus betul-betul kami siapkan. Makanya kami butuh waktu, tidak bisa langsung tanggal 6 kemarin. Kemudian yang berikutnya pengelolaan kelas dan pembelajaran seperti apa? Maka kami melakukan pembagian kelompok saat PTMT. Jadi kami bagi menjadi kelompok ganjil dan kelompok genap. Kemudian mempersiapkan materi pembelajaran, kami berbasis blended Bapak Ibu. Jadi meskipun PTMT itu tidak full tatap muka, tetapi juga berkolaborasi dengan daring. Nanti kami sebut blended di situ. Kemudian meminimalisir kerumunan di semua lokasi. Ini kami juga harus bersiap-siap untuk itu, mengatur jarak, tempat duduk, kursi dan sebagainya. Kemudian kami pastikan sirkulasi bagus. Plastik-plastik yang kemarin menutup jendela-jendela itu kami buka semua. Jendela-jendela yang kemarin itu sempat macet dan sebagainya itu kami buka semua sehingga sirkulasi semua bagus. Kemudian di lorong itu kami tambah dengan purifier nanti itu yang menjadi bidikan kami. Jadi setiap anak pulang sekolah itu harus segera terpasang, segera disterilkan ya. Kemudian juga desinfeksinya juga seperti itu. Kemudian menerapkan mekanisme pencegahan perundungan itu pasti dan mempersiapkan layanan bimbingan konseling. Kemudian yang berikutnya adalah pengelolaan kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Mohon maaf, tulisannya kurang L ya itu ya. Kami harus menyusun prosedur pemantauan kesehatan warga. Setiap harinya harus kami melalui wali kelas, anak-anak yang masuk itu akan dipantau, termasuk dari guru-guru juga. Memantau kesehatan dari mulai masuk pintu gerbang sampai nanti pulang. Kemudian memastikan dan mengingatkan dengan tegas untuk patuh pada protokol kesehatan dan memastikan seluruh siswa diantar dijemput tepat waktu dengan orang tua atau orang yang memang dipercaya. Jadi kami sangat mengimbau untuk tidak naik angkot dulu untuk anak-anak. Dan alhamdulillah anak-anak insan amanah hampir tidak ada yang naik angkot. Nah, berikutnya adalah ketentuan tentang pembelajaran tatap muka. Bapak Ibu, semua materi yang ada di sini itu kami ambil dari panduan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kami berjalan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan aturan. Beberapa memang kami modifikasi sesuai dengan
karakteristik sekolah. Kondisi pembelajaran tatap muka terbatas ada 5 ya ketentuannya, bahwa penyelenggaraan di masa pandemi itu dilakukan dengan PTMT dan PJJ. Jadi nanti orang tua boleh memilih, itu ada di nomor 3, orang tua boleh memilih apakah mau PTMT kombinasi dengan PJJ atau full hanya PJJ saja, itu enggak masalah. Berikutnya untuk yang vaksin. Nah, ini yang vaksin ini alhamdulillah 99% ini ya saya katakan di SD Insan Amanah itu sudah divaksin. Sudah divaksin. Kemudian hanya tinggal 1 karena masih vaksin 1, kurang vaksin 2 yang kemarin mungkin ada beberapa yang baru saja terpapar, kan harus prosesnya juga tidak bisa cepat ya kalau baru saja terpapar. Nah, itu kami memberikan waktu untuk kemudian vaksin karena harus 3 bulan ya setelah sembuh. Berikutnya kesiapan sekolah menghadapi PTMT seperti apa, dan ketentuannya harus ada pemberhentian PTMT jika ditemukan kasus terkonfirmasi COVID. Nah, itu Bapak Ibu. Berikutnya, prosedur. Nah, sekarang masuklah kita pada prosedur operasional standar. Ya, prosedur operasional standar pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, ini yang pertama itu berhubungan dengan bentar Bapak Ibu, ini kok agak. Nah, ini kondisi kelas, mohon maaf, kondisi kelas itu harus berjarak 1 sampai 1,5 meter. Kemudian berisi maksimal 18 siswa. Ya. Nah, di tempat kita, ini aturan dari pemerintah ya Bapak Ibu, itu 50%. Misalnya di tempat kita itu terisi maksimal 16 anak. Ya. 16 anak dalam satu kelas. Ya. Nah, kemudian jumlah hari dan pembagian rombongan belajarnya nanti akan ganjil genap. Nah, siswa yang memilih daring ya pada saat PTMT, misalnya kelas 1 kan nanti kami jadwalkan itu hari Senin misalnya ya, kelas 1 untuk PTMT. Nah, ada orang tua yang meminta PJJ-nya full ya, tidak bersedia untuk PTMT, enggak masalah. Nanti akan kita beri materi dan semua tugas melalui LMS. Karena jika saat itu Ananda sedang kena jadwal PTMT, karena gurunya memang sangat terbatas, kami tidak bisa mendua, gitu ya. Jadi kalau waktu gilirannya PTMT berarti hari itu full PTMT, tidak bisa kemudian setelah PTMT anak-anak pulang, gurunya kemudian Zoom, karena nanti anak-anak kan giliran sampai siang. Nanti kalau harus dilanjut Zoom lagi untuk anak-anak yang daring, itu waktunya sudah siang dan gurunya ini nanti bergantian gitu ya. Terbatas sekali, oleh karena itu nanti yang tidak mengikuti PTMT pun mendapatkan hak yang sama juga, tetap akan dapat materi, tetap akan dapat tugas juga nanti di LMS sekolah gitu ya. Kemudian perilaku wajib warga sekolah, ini tentang penggunaan masker yang betul ya. Ini kemarin kami waktu itu uji coba nih Bapak Ibu, uji coba memasukkan anak-anak itu yang kelas 5 kemarin itu untuk mengikuti simulasi simulasi AKM, simulasi asesmen nasional ya, simulasi tentang asesmen kompetensi minimum, itu kan ujiannya dilakukan di sekolah, ada simulasinya. Nah, itu kan kami gilir juga itu ya, karena lab multi juga terbatas juga, kami tidak bisa memasukkan banyak anak, 15 gitu ya. Nah, ketika datang kelompok yang pertama 15 itu ada 5 anak kami temukan tidak menggunakan masker sesuai dengan standar. Ada yang memakai masker itu kedodoran. Jadi maskernya itu masker orang dewasa sehingga bolong sana sini Bapak Ibu. Ini yang menurut saya mengkhawatirkan gitu loh. Jadi ketika ada orang tua yang abai, wis pokoknya syukur gaya masker, itu kami yang khawatir, kami deg-degan gitu kalau ada yang seperti itu gitu ya. Kemudian kami menggantinya dengan masker standar yang untuk anak-anak gitu. Tapi kan kami tidak bisa menyediakan anaknya 250, kalau setiap hari seperti itu kami tidak bisa menyediakan banyak gitu. Itu hanya untuk kondisional atau saat-saat tertentu saja. Kemudian ada anak yang menggunakan masker kain tapi cuma 1 lapis setelah saya buka.
itu kan juga tidak bagus ya, karena tidak sesuai standar kan, hanya satu lapis gitu ya. Kemudian ada anak yang nggak bawa masker, cuman bawa face shield saja, itu juga berbahaya gitu. Nah ini yang kemarin memang mungkin di mana-mana sudah ada ya kampanye-kampanye tentang penggunaan masker yang betul seperti apa gitu. Kalau kita menggunakan masker nanti akan diulas secara khusus juga ya oleh Dr. Aurik ya. Selama ini pengetahuan yang saya miliki dari hal yang saya baca dari referensi yang memang betul-betul valid bahwa untuk memasker masker bedah atau masker medis yang biasanya warnanya hijau itu kita pakai double ya. Setelah pakai masker itu baru kita pakai masker kain. Kalau misalkan pakai masker KF ya seperti ini ya, KF94 seperti ini baru hanya satu saja karena di dalam setelah saya buka memang isinya 4 lapis Bapak Ibu. Terus kemudian ada juga yang masker KN95 itu baru pakai satu saja. Nah, dengan yang seperti itu makanya nanti kami adakan simulasi biar anak-anak nanti juga tahu gitu. Nah, ternyata masker ini luar biasa kegunaan dan kepentingannya gitu loh. Jadi jangan sampai nanti kita abai. Kemudian harus cuci tangan dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan. Ini kemarin juga masih kami temukan banyak anak yang kami cek gitu ya, saat mencuci tangan masih keliru. Jadi cuci tangan itu sabun hanya diletakkan di telapak ini saja. Ini saja selesai sudah. Nah, ini kami harus edukasi. Nanti gini loh nak, gini ya, terus gini ya. Nah, itu kami edukasi. Ya emang agak lama, tapi bisa dilakukan dengan cepat. Ya, termasuk kalau misalkan mau memakai hand sanitizer pun juga begitu. Jadi tidak bisa hanya seperti ini saja tidak bisa. Nah, itu yang kami nanti akan mencoba untuk sosialisasikan juga kepada anak-anak minggu depan, G. Kemudian tidak bersalaman atau kontak fisik. Ya, yang jelas seperti itu. Kemarin kami temukan anak-anak pengen salaman gitu. Gini anak ya, aku di rumah masih salaman kok Bu sama siapa tamu yang datang atau saudara-saudaraku datang sama ibu bapak aku disuruh salaman bla 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 bla. Nah, ini yang ada ketidaksamaan gitu ya. Jadi ada kesenjangan gitu ya. Kalau di sekolah jangan salaman dulu ya nak ya. Ya kita gini aja salamannya begini, salam namaste begini atau begini boleh juga. Nah, kemudian menerapkan etika batuk itu juga penting. Kemudian kondisi medis sehat dan terkontrol. Ada beberapa anak lewat hasil mitigasi kemarin kami dapati memang punya komorbid, yaitu mohon maaf sakit bawaan asma yang cukup berat. Nah, yang seperti ini kami anjurkan saat PTMT boleh menggunakan PJJ full dulu karena memang kondisinya masih di level 3 nih Bapak Ibu. Kemudian tidak memiliki gejala. Ya, ini posnya, ini prosedur operasional standar yang diterapkan di SD Insan Amanah tentang kondisi yang dilakukan sebelum anak-anak masuk ya. Kemudian kantin bagaimana? Kantin tidak buka Bu, Bapak Ibu. Jadi kantin itu kami tutup full ya, kecuali untuk pembelian non makanan masih boleh ya. Kemudian kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan dulu sementara masih kami lakukan secara daring. Pengen sih nyoba-nyoba senam pagi dengan anak-anak, tapi pasti anak banyak akan berkerumun dan kemarin sempat kami coba juga, wah ternyata anak-anak secara spontan mungkin kangen ya rangkul-rangkulan itu sama temannya saat senam itu gandengan tangan, aduh sih nguatiri ini ya. Jadi kami pelan-pelan nanti setelah sosialisasi ini berhasil, internalisasi ini berhasil, anak-anak betul-betul tahu tentang new normal ini seperti apa, baru kami beranikan diri. Tapi yang pasti tidak September ini ya Bapak Ibu. Kemudian kegiatan selain pembelajaran di sekolah tidak diperbolehkan. Mungkin saat menunggu peserta didik dan orang tua mungkin langsung pulang ya, tidak berkerumun dan sebagainya. Mohon maaf, kursi-kursi yang kemarin kami di luar itu kami masukkan ya Bapak Ibu yang biasanya untuk menunggu panjenengan itu untuk sebagai ruang tunggu itu di luar pagar itu kami masukkan semua karena ternyata digunakan untuk nongkrong-nongkrong Bapak Ibu. Maka sementara kami masukkan dulu ya. Terutama bagi enggak tahu itu orang dari mana itu suka nongkrong-nongkrong di situ enggak pakai masker terus berkerumun, akhirnya biar lebih aman gitu akhirnya kami masukkan saja sudah. Kemudian istirahat juga nanti enggak akan ada istirahat karena waktu pertemuan hanya maksimal 2,5 jam. Kemudian pertemuan dengan orang tua juga tidak diperbolehkan. Kemudian MPLS itu juga tidak diperbolehkan. Kalau kegiatan pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan diperbolehkan asalkan berada di outdoor. Diperbolehkan tetap dengan menjaga protokol kesehatan dan harus dengan persetujuan orang tua. Kemarin kami sudah bercita-cita itu, tapi untuk yang kelas besar Bapak Ibu, biasanya kelas besar kan punya banyak kegiatan di luar. Nah, nanti kalau memang September ini betul-betul aman dari hasil evaluasi kami tentang penjaminan mutu PTMT, maka bulan Oktober nanti mungkin pelan tapi pasti anak-anak akan kita uji coba untuk bisa belajar di luar, tetapi dengan prosedur-prosedur yang memang sangat jelas dan persetujuan orang tua.
Berikutnya masih tentang pos Bapak Ibu ini, sebelum pelajaran dan setelah pelajaran. Nah, kalau tadi tentang kondisi yang harus disiapkan ya. Kalau ini tentang pos yang berhubungan dengan sebelum dan setelah pelajaran. Jadi sebelum pembelajaran melakukan desinfeksi. Ini kami pihak sekolah harus semprot, pasang purifier juga. Memastikan kecukupan cairan itu setiap pagi harus dilakukan karena ada satgas Bapak Ibu yang berhubungan dengan itu, termasuk tim kebersihan harus memastikan bahwa semua wastafel itu sabun tercukupi, gitu ya, sanitizer tercukupi, sehingga anak-anak nggak kesulitan untuk mencari dimanapun mereka berada, siap untuk mensterilkan, ya, tangan terutama karena anak-anak itu spontan gitu, kadang-kadang garuk-garuk apa gitu ya. Kemudian memastikan ketersediaan masker, ya, terutama masker jika ada anak-anak yang nggak bawa cadangan. Kemudian memastikan termogan berfungsi dengan baik, ya. Kemudian melakukan pemantauan, ini juga termasuk kalau ada yang sakit batuk, pilek dan sebagainya. Karena kemarin waktu kami uji coba dengan anak kelas 5, ternyata ada satu anak yang dia itu kok sentrap-sentrup gitu ya. Terus suhunya sih 36,7 ya. Terus kok ada batuk-batuknya gitu. Dia saya minta nggak masuk dulu, jangan masuk kelas dulu ya nak ya. Saya mau telepon dulu ke orang tuanya, ternyata memang anak ini baru saja terpapar COVID sekitar 2 minggu yang lalu. Mungkin dianggap sudah sembuh ya oleh orang tuanya, tetapi kondisinya masih batuk, masih pilek ini. Akhirnya saya minta untuk pulang saja ya nak ya. Dia nangis gitu. Saya sebenarnya kasihan, tetapi kan di dalam ruangan itu ada banyak anak juga gitu. Dan ini demi keselamatan semua, demi kesehatan semua, saya minta orang tua untuk menjemput. Yang seperti ini yang kami tidak inginkan gitu. Jadi kalau memang anak ini betul-betul dalam kondisi yang tidak bagus, orang tua tidak boleh kemudian menyekolahkan karena kasihan, dia nangis kan waktu itu. Aku pengen ikut Bu, iya tapi kamu sakit nak, gitu. Jadi enggak apa-apa ya, nanti ikut di rumah, nanti kita pandu, gitu. Ya, alhamdulillah kemudian dijemput dan kemudian pulang. Ini enggak tega gitu loh. Maka sebelum sampai di sekolah betul-betul harus dijaga kondisinya. Jadi jangan dipaksakan masuk gitu ya, jangan dipaksakan masuk. Kalau sakit ya harus di rumah. Harus di rumah, nggak masalah kalau Bapak Ibu. Anak-anak akan tetap mendapatkan porsi yang sama, nggak ada diskriminasi. Karena nggak ikut PTMT dia akan dapat nilai ini, dia kemudian pembelajarannya berkurang, tidak seperti itu. Kemudian setelah pembelajaran ya kami akan lakukan desinfeksi lagi, baik lewat purifier maupun semprot desinfektan ya. Kemudian kami kembali memeriksa, sudah habis waktunya ngisi, memeriksa ketersediaan masker, termogan dan sebagainya. Jadi sebelum dan setelah pembelajaran ini dua-duanya harus sinkron dan itu harus dilakukan oleh satgas kami juga. Kepala sekolah harus memastikan setiap harinya. Nah sekarang sampailah pada pos tentang posisi nanti ada di rumah sebelum berangkat ya. Pada saat berangkat, saat di sekolah, saat pulang sekolah, itu kami punya posnya semua, prosedur operasional standarnya juga, ya. Jadi di rumah nanti anak-anak wajib sarapan karena di rumah di sekolah tidak bisa lagi makan dengan bebas, apalagi kemudian saling berbagi gitu ya, makanan seperti biasanya itu sudah tidak lagi. Ya. Kalau mau bawa minum, kami tidak menyediakan, di koperasi tidak menyediakan, kami hanya menyediakan air isi ulang saja, tapi anak-anak membawa tumbler sendiri, botol sendiri untuk minum anak-anak. Kemudian memastikan diri sehat, ya, suhunya di bawah 37. Kemudian kalau ada keluhan sakit ini dan sebagainya, tidak apa-apa, tidak masuk, ayah bunda, jadi jangan dipaksakan untuk masuk gitu, karena memang beberapa kali uji coba pada anak-anak kelas besar itu anak dalam kondisi sakit masih dimasukkan juga gitu loh, dan kami sangat mengkhawatirkan itu gitu ya. Nah kemarin itu agak ngeri juga waktu saya berkunjung ke sebuah SD gitu ya, sebuah SD itu ternyata saya gini Bu, itu anakku batuk terus loh saya gitu, ada anak ya laki-laki gitu, dia tuh batuk ngikil Bu, saya pikir kesel ya. Terus kemudian dia berhenti, batuk lagi, kok masuk ya Bu ya, seperti itu. Suruh pulang aja Bu, kasihan teman-temannya, apalagi dia cuma pakai masker kain, terus maskernya tipis gitu. Saya ngeri kalau lihat seperti itu, bukan karena saya berlebihan atau apa ya Bapak Ibu, tapi kondisinya masih seperti ini. Saya membayangkan kemarin teman-teman, saudara-saudara itu yang sangat kesulitan sekali ketika mencari pengobatan, mencari obat, mencari oksigen. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi lagi kondisi yang seperti itu, maka kita yang harus bisa menjaga. Itu salah satu ikhtiar kita juga. Kemudian memastikan menggunakan masker yang betul seperti yang saya sampaikan tadi, dan harus bawa masker cadangan, itu harus ya.
namanya anak-anak nih Bapak Ibu, kemarin itu dia ada yang cuci tangan gitu, mungkin karena kerannya terlalu itu, ada yang apa namanya dia membukanya tidak hati-hati gitu, muncrat semua gitu ya ke wajah. Mungkin dia butuh yang seperti itu, butuh masker cadangan. Wajib membawa pembersih tangan dan sanitizer sendiri, tisu kering dan juga tisu basah itu wajib yang harus ada di tasnya anak-anak. Kemudian membawa makanan nanti beserta alat makan dan alat minum sesuai dengan kebutuhan. Untuk makan mungkin masih belum ya Bapak Ibu, tapi minum saja. Kemudian wajib membawa perlengkapan pribadi untuk sholat masih di rumah, belum bisa di masjid. Jadi alat belajar, tolong jangan sampai nanti anak itu pinjam-pinjam. Jadi memang mohon maaf, kerepoti lagi jenengan, tiap hari harus tengok itu apa namanya kotak pensil anak-anak gitu. Jangan sampai nanti tidak ada gitu ya. Kami sih menyediakan di sekolah, dan memang anak-anak kami larang betul untuk pinjam-meminjam. Kalau sampai ada satu saja kita toleransi pinjam, nanti pinjam terus. Nanti akan kami berikan arahan bahwa bukan berarti kamu diajari untuk pelit ya, nanti kami akan beri arahan itu untuk wali kelasnya. Oh berarti aku tidak boleh berbagi, aku tidak boleh meminjamnya, jangan-jangan nanti malah munculnya seperti itu ya. Ini nanti yang akan kami combine dengan penjelasan-penjelasan dari guru tentang bagaimana kita menjaga virus supaya tidak menyebar. Kami menyediakan juga sih, tapi terbatas. Nanti tolong ditengok-tengok nih Bapak Ibu untuk peralatan yang lain sebagainya supaya anak tidak saling pinjam. Kemudian tadi selama di rumah, sekarang berangkat sama pakai masker dan jangan lupa pakai helm Bapak Ibu. Saya masih menemui orang tua itu yang mengabaikan keamanan anaknya. Ada yang gonceng dua dengan adik kakak, dua-duanya nggak pakai helm. Saya tuh pernah mengingatkan di jalan, untungnya itu bukan anak saya, dia itu bawa anak 3 Bapak Ibu dan dia nggak pakai helm. Terus yang di belakang itu tingkahnya nggak karu-karuan. Saya bilang gini, Pak kasihan itu anaknya kok nggak pakai helm ini. Ngurus saya yang duduk anakmu, saya digitukan. Rasanya hati itu gimana gitu. Karena anak 3 ya, anak 3 itu saya lihat itu kayak murid-muridku gitu loh. Saya tuh kasihan gitu. Kalau sampai ada apa-apa di jalan itu betul-betul safety-nya sangat lemah sekali gitu ya. Jadi saya juga berharap Bapak Ibu semua yang punya anak-anak kecil yang mungkin bawa sekolahnya pakai motor, mohon pakai helm gitu Bapak Ibu, terus juga pakai masker juga, terus pakai jaket. Jangan sampai anak-anak itu nggak pakai jaket nih Bapak Ibu, karena betul-betul sekali, betul apa ya, manfaat jaket ini selain sebagai pelindung dari angin, mungkin kalau ada hujan gerimis juga, ya namanya orang Bapak Ibu kita kan nggak tahu ya, kalau sampai terjadi sesuatu di jalan itu kita terlindung gitu loh ya. Terus saya senang sekali ada anak-anak itu yang lengkap gitu, kalau datang bajunya pakai kaos tangan, pakai itu, ya Allah gitu. Nah itu saya mohon untuk Bapak Ibu juga tidak abai. Kemudian menghindari menyentuh permukaan apapun, membersihkan tangan saat selesai menggunakan transportasi, dan mohon nanti dijemput dan diantar tepat waktu. Dianjurkan untuk tidak naik angkot nih Bapak Ibu, kalau mau Gojek dan sebagainya monggo, karena mungkin lebih aman menurut saya daripada nanti naik angkot nih. Kemudian mohon tepat waktu, ini yang lebih penting, karena jeda antara ganjil dengan genap ini nanti hanya setengah jam. Jadi kami berharap nanti begitu Bapak Ibu sudah sampai pada waktunya pulang, Bapak Ibu sudah datang. Nah, ini nanti begitu anak-anak tidak boleh keluar, tetap di kelas sampai menunggu dipanggil satu persatu. Nanti jalur masuknya berbeda. Jadi nanti kalau jalur anak ganjil itu pintunya nanti ada di dekat TU itu Bapak Ibu ya, pagar nih. Nah nanti kalau yang masuknya genap pintunya ada di sebelah barat. Nah nanti beda gerbang sehingga nanti tidak gapruan di situ. Ya. Tapi dengan tepat waktu, saya pikir ini akan mengurangi mobilitas dan juga mengurangi kerumunan. Jadi saya berharap nanti bisa tepat waktu juga, ya. Terus kemudian tadi sudah berangkat saat perjalanan dan sekarang selama berada di sekolah, sebelum masuk gerbang, nah itu harus melakukan berbagai prosedur juga, masuk pengukuran suhu tubuh, kemudian melakukan JTPS itu cuci tangan pakai sabun, ya Bapak Ibu, itu singkatan baku yang diberikan oleh pemerintah juga. Kemudian selama kegiatan tetap menggunakan masker, tidak boleh dilepas, apalagi sampai kemudian di bawah dagu, itu tidak boleh. Terus kemudian menggunakan alat belajar sendiri, tidak boleh pinjam. Terus kemudian sekolah juga harus wajib memberikan pengumuman lewat pengeras suara tentang masker, tentang jaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya. Terus kemudian melakukan pengamatan visual. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kami harus mengamati, dan ini guru harus betul-betul peka dan jeli melihat anak.
Oleh karena itu jumlah anak yang 15 ini saya berharap terutama kelas kecil nanti kan ada 2. Nah, karena kalau kelas besar insya Allah 1 guru masih bisa, tapi kalau kelas kecil ini harus ada 2. Kelas 1, 2 itu ada 2 guru di situ yang akan mengamati setiap anak terutama pada fisik nih. Nah, kemudian selesai kegiatan tetap pakai masker, tetap berada di ruang kelas sambil menunggu pemanggilan. Penjemput diharap tepat waktu dan tidak berkerumun saat mengantar maupun menjemput Ananda nanti. Kemudian nanti selama pulang di perjalanan tetap kalau naik motor berarti harus pakai helm. Kemudian membersihkan tangan dan sebagainya. Jadi sebelum pulang kami semprotkan ke tangan anak-anak ini hand sanitizer gitu ya untuk anak-anak ya sebelum pulang itu ada petugasnya sendiri yang masuk ke satgas kami. Kemudian sampai di rumah, nah ini yang harus dilakukan. Harus di rumah melepaskan alas kaki dan sebagainya sampai kemudian baju. Makanya nanti untuk baju itu kami tidak bisa sekarang satu baju itu untuk 2 hari. Nanti kalau sudah masuknya normal, satu baju itu hanya 1 hari saja. Pulang harus langsung cuci, harus langsung mandi. Bapak Ibu mohon tidak memberikan toleransi ya kepada anak-anak karena ini pembiasaan ini memang dibutuhkan kerjasama sekali dengan orang tua. Dan nanti kami secara berkala akan memberikan survei kepada anak-anak. Apakah anak juga di rumah melakukan ini? Ya, sampai di rumah apakah dia juga mandi dan sebagainya? Tetap melakukan pola hidup bersih dan sehat juga PHBS ya. Kemudian jika mengalami gejala-gejala ya mengarah kepada flu atau terpaparnya COVID, mohon segera bisa memberitahu pihak sekolah juga. Nah, setelah pulang sekolah, apa yang dilakukan di sekolah? Wali kelas dan pendamping harus melaporkan jurnal data. Karena kami sekarang tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu hanya tidak pernah melaporkan seperti itu, tapi sekarang setiap hari kami harus bertemu dalam satu rumpun untuk melaporkan. Oh, si A di kelas saya aman, tidak ada yang mencurigakan, misalkan dari sisi kesehatan fisik ya. Oh, di kelas saya tadi ada satu anak yang beberapa kali terus ke belakang, mungkin begitu ya, karena mungkin diare atau apa dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian kami harus segera koordinasi dengan Satgas COVID di sekolah dan kami langsung tindak lanjuti untuk menelpon orang tua juga. Menata merapikan meja, menghapus papan tulis, menyiapkan semua perlengkapan kesehatan. Kalau misalkan sanitizer-nya habis, tisu bagaimana dan sebagainya. Kemudian menyiapkan materi daring dan luring supaya anak-anak yang memilih PJJ juga mendapatkan perhatian yang sama. Tim kebersihan apa yang dilakukan setelah anak pulang? Nyapu kelas, ngepel dengan cairan desinfektan, menyalakan purifier ya. Untuk mematikan itu, kemudian mengelap meja kursi dengan cairan desinfektan maksud saya, dan menutup kembali ruang kelas yang telah bersih dan harus dilakukan. Kemudian berikutnya, konsepnya bagaimana sih pembelajaran di masa pandemi itu? Nah, secara konsep harus berhubungan dengan kebutuhan peserta didik, harus melewati protokol kesehatan, menggunakan kurikulum kondisi khusus dan sesuai dengan prinsip pembelajaran serta adaptif. Adaptif ini nanti, jadi selama ini Bapak Ibu sudah luar biasa ini ya, sangat relevan sekali dengan kegiatan-kegiatan dilakukan di SD Insan Amanah. Tiba-tiba harus mengubah konsep ya seperti ini, tiba-tiba harus mengubah konsep menjadi bentuk-bentuk LMS, tiba-tiba harus mengubah konsep ini Bapak Ibu sangat adaptif sekali menerima gitu ya, walaupun mungkin ada yang Bu kok pakai ini, Bu kok pakai ini dan sebagainya. Nah, itu sebagai sebuah perjalanan bagaimana kita mampu menyesuaikan diri dengan kondisi apapun. Oleh karena itu konsep pembelajaran di masa pandemi harus adaptif. Tiba-tiba berubah, tiba-tiba harus begini, tiba-tiba menggunakan platform digital yang berbeda, tiba-tiba harus tatap muka terbatas, tapi masih harus ada blended learning dan sebagainya. Perubahan-perubahan inilah yang abadi, Bapak Ibu. Jadi tidak ada sesuatu yang kemudian menjadi pakem selama ini ya, paten gitu tidak ada, karena akan terus berkembang, termasuk PTMT ini. Kemudian yang berikutnya, ini berhubungan dengan prinsip dan strategi. Siklus pembelajaran seperti apa, prinsip pembelajaran, penilaiannya harus bagaimana. Ya, mengarah pada pola pikir yang bertumbuh dalam asesmen itu, menentukan strategi pembelajaran dan harus ada rekomendasi strategi pembelajaran. Ini hubungannya dengan guru, ya, dengan guru yang pasti jika Bapak Ibu kesulitan dan sebagainya, anak-anak kesulitan, bukan Bapak Ibu kesulitan, anak-anak yang kesulitan untuk menerima pelajaran, ya, karena memang tidak paham dengan penjelasan yang disampaikan oleh guru. Nah, berarti ini dari pihak sekolah yang nantinya harus proaktif ya, memberikan solusi untuk bisa menentukan strategi pembelajaran dan rekomendasi. Kalau nggak cocok seperti ini berarti harus pakai ini gitu ya. Kemudian berikutnya pengelolaan pembelajaran. Nah, harus ada survei dulu pada orang tua.
tentang piranti TIK, menentukan kebijakan, memenuhi perlengkapan administrasi guru dan sebagainya, termasuk komposisi jadwal tadi antara PTMT tadi dengan PJJ, melakukan perencanaan dan monitoring, kemudian melibatkan orang tua dan masyarakat, dan menyusun jadwal tadi berbasis blended. Gitu ya. Nah, model pembelajarannya kalau PTMT di sekolah dengan prosedur operasional standar yang tadi saya sampaikan itu, waktunya 2,5 sampai 4 jam, itu yang dianjurkan ya. Maksimal 4 jam, tapi saya belum berani 4 jam. Masih 2,5 jam dulu ya. Bukan apa-apa, kami masih harus lakukan evaluasi selama September ini. Kalau dirasa ternyata banyak masalah gitu ya, banyak masalah yang mengakibatkan ya karena abai-abainya beberapa pihak sehingga mengakibatkan bahaya bagi orang lain, maka akan kami hentikan dulu. Ya, kami akan coba untuk evaluasi dulu, kira-kira ini masalahnya di mana, gitu ya. Tapi jika semuanya berjalan dengan normal dan semuanya sama-sama saling bisa bekerja sama, sekolah juga tertib dengan pemberlakuan pos, orang tua pun juga begitu, maka mungkin bulan Oktober kita berani naikkan jamnya, ya. Sebelum 4 jam kan harus bertahap dulu. 4 jam itu lama loh. Anak-anak nggak boleh makan minum lagi, nggak boleh istirahat, pelayan dan sebagainya lagi, akan menjenuhkan sekali gitu Bapak Ibu ya. Nah ini yang kami harus uji coba untuk memakai beberapa formula, trial error gitu ya. Kemudian setiap kelas mendapat giliran masuk 2-3 kali dalam seminggu di bulan September ini. Masih 2-3 kali di bulan September ini. Kemudian pembelajaran juga dilaksanakan dengan menggunakan kurikulum K13, mengaji ada, pendidikan karakter dan sebagainya. Sebagian kami laksanakan secara daring ya. Kemudian kalau PJJ ya full murni anak-anak di rumah berbasis dengan Teams ya, Microsoft itu sinkronus maupun asinkronus. Jam belajarnya lebih panjang karena memang di rumah ya. Dan mohon maaf ini yang nomor 3 ini memang setiap kelas paralel itu juga mendapatkan jatah yang sama selama PJJ ya. Jadi sebagian PTMT, sebagian PJJ. Kemudian semua pelajaran bisa dilakukan secara daring jika itu PJJ blendednya. Nah, penjaminan mutunya apakah betul-betul berhasil sih PTMT di Insan Amanah itu? Kriteria keberhasilannya jika tingkat kepatuhan itu tinggi terhadap pos tadi. Kemudian tingkat efektivitas pengelolaan yang tadi kami rencanakan itu betul-betul sangat efektif. Kemudian bagaimana guru-guru dan semua pihak, orang tua juga mampu terlibat, ya, mampu bersinergi untuk bisa menyukseskan PTMT ini lewat pos tadi. Kemudian bagaimana upaya refleksi dan perbaikan itu memang betul-betul bisa membawa perubahan yang bagus. Jadi nanti jika ada Bapak Ibu hal-hal yang tidak sesuai dengan pos, nah, kami akan mencoba untuk memberikan teguran, mengingatkan dan sebagainya. Bukan bermaksud menghakimi, tidak, tetapi ini bagian dari perbaikan untuk menuju ke proses pembelajaran yang lebih baik. Nah, berikutnya nanti kami akan memberikan rubrik pantau Bapak Ibu. Ini contoh saja, ini contoh rubrik pantau yang akan kami, ini tentunya yang menilai kepala sekolah nih Bapak Ibu dengan pimpinan yang lain pada guru-guru, sudahkah melaksanakan ini, melaksanakan ini, melaksanakan ini. Nanti kami akan juga punya rubrik pantau untuk orang tua dan rubrik pantau untuk anak-anak yang ngisi nanti. Ngisinya di sekolah, apakah kamu di rumah juga melakukan ini, apakah di rumah melaksanakan ini. Nanti kami kawinkan di situ Bapak Ibu. Nah, kami sejajarkan, oh ternyata kok jomplang iki, justru di sekolah sing abai, di rumah tertib, atau sebaliknya. Nah, kesenjangan ini yang tidak boleh terjadi. Itu gunanya penjaminan mutu nanti Bapak Ibu. Berikutnya tahapannya sebelum tatap muka kami lakukan sosialisasi sekarang ini. Kemudian setelah ini nanti Bapak Ibu mengisi persetujuan, boleh ikut PTMT blended nanti ya, atau full PJJ, tidak apa-apa. Akan kami beri Google Form setelah ini ya. Nanti Bapak Ibu boleh memilih di situ. Kemudian ada simulasi. Nah, tanggal 14, 15 dan 16. 14 itu kelas 1 2, 15 itu kelas 3 4 dan kelas 6 itu kelas 5 6. Nah, tanggal 16-nya. Nah, itu nanti anak-anak akan ada di sekolah, ya waktunya sama mungkin sekitar 2 sampai 2,5 jam nanti akan kami beri jadwal. Kami betul-betul akan simulasikan, kami ajak keliling, kami ajak praktik untuk melaksanakan prosedur operasional itu. Setelah itu masuk kelas, setelah LCD
kami beri poster-poster dan kampanye-kampanye tentang penggunaan masker, CPTS, cuci tangan pakai sabun seperti apa, kalau ke kamar mandi harus bagaimana, semuanya harus ternik-ternik ya, apa maksudnya didetailkan gitu ya, satu persatu itu. Jadi tiba-tiba langsung pelajaran itu tidak. Kemudian mulai PTMT-nya tanggal 20 September nanti sesuai dengan jadwal. Kemudian kami akan melakukan evaluasi dan monitoring juga, mengingatkan kepada warga sekolah jika ada yang melanggar ya. Karena kadang-kadang melanggar itu bukan disengaja, tetapi karena efek mungkin sedang khilaf atau lupa dan sebagainya. Ini yang nanti perlu kami mengingatkan. Catatan khusus, orang tua diperkenankan memilih. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir, aduh anak saya nggak milih PTMT nanti bagaimana? Nanti pelajarannya seperti apa, kan ketinggalan? Nilainya bagaimana? Kalau untuk penilaian, kami sangat objektif Bapak Ibu. Ini kebetulan guru kelas 1, 2, 3 hadir, nggih. Nah, nanti insya Allah kalau misalkan Bapak Ibu menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu langsung bisa menyampaikan kepada saya. Karena sesungguhnya standar penilaian kami terhadap anak-anak baik yang PTMT ataupun PJJ itu sama, ya, tidak ada. Cuma beda pada media saja, yang satu dengan tatap muka, yang satunya lagi dengan lewat virtual. Nah, dengan kondisi yang seperti itu kan yang ada perbedaan. Kemudian semua siswa akan mendapatkan materi pembelajaran, perhatian penilaian secara proporsional, tidak ada diskriminasi atau tidak diskriminatif ya. Sekolah berharap semua warga mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh warga sekolah, maka sekolah mengingatkan hingga memberi sanksi, terutama nanti jika dari tenaga pendidik ya khususnya ya atau tenaga kependidikan yang memang betul-betul melanggar ya, mungkin sering lepas masker di depan anak-anak saat menjelaskan atau apa dan sebagainya, itu kan yang tidak diperbolehkan gitu. Nah, itu maka kami akan memberikan sanksi juga jika kondisinya seperti itu. Kemudian selama PTMT diharapkan ada evaluasi dari orang tua dan disampaikan ke sekolah. Ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi nanti tolong kami butuh masukan selama September ini, silakan disampaikan kepada wali kelas, karena wali kelas itu biasanya langsung pada saat rapat itu, Bu, ini ada masukan dari orang tua, Bu, ini dari orang tua, dan sebagainya. Itu biasanya langsung disampaikan kepada kami. Kemudian atau langsung kepada saya juga nggak apa-apa, tapi sebaiknya kepada wali kelas supaya wali kelasnya tahu. Kemudian kesehatan dan keselamatan warga sekolah adalah yang utama. Ini menjadi keyword, kata kunci kita pada PTMT. Jadi kesehatan dan keselamatan warga sekolah itu adalah yang utama dan yang paling penting gitu ya. Jadi semua hal yang kita lakukan harus bermuara pada kesehatan dan keselamatan warga sekolah semuanya. Begitu dari saya, Pak Rama. Ini pas, ini sudah 1 jam. Mungkin bisa disambung dengan penjelasan dari Dr. Aurik. Setelah itu dari Bu Tina. Nanti baru chatnya sudah bisa mulai dibuka, Pak Rama. Jadi kalau ada pertanyaan apapun, Bapak Ibu bisa langsung sampaikan di kolom chat. Matur nuwun Bapak Ibu, semakin banyak saya bicara pasti saya banyak salah. Ngapunten nggih. Monggo Pak Rama bisa dilanjut dulu. Oke. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Dini yang telah memaparkan tentang PTMT di SD Insan Amanah. Bapak Ibu semuanya, berikutnya yaitu ada tambahan dari Dr. Aurik Yudanagara SPM. Beliau adalah orang tua siswa dari Naila Rahmania Ashifa kelas 2A. Nah, dia juga sebagai ketua penanganan kasus COVID di Universitas Brawijaya. Kepada Dr. Aurik kami persilahkan. Monggo Dr. Aurik. Terima kasih Pak Rama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Dr. Suardini, Ibu Kepala Sekolah kita yang Masya Allah ya untuk melit pembelajaran anak-anak kita, lalu Bapak Ibu Guru Insan Amanah, Bapak Ibu Wali Murid, dan tentunya adalah para sejawat sekalian yang insya Allah saya yakin hadir sebagai wali murid. Kami di sini adalah untuk berkolaborasi bersama, untuk mewujudkan pendidikan anak-anak kita yang lebih baik lagi, dan terutama nanti note saya adalah bagaimana caranya kita menguatkan persiapan pembelajaran di Insan Amanah ini. Tentunya adalah terutama adalah sejawat sekalian,
yang misal di fasilitas kesehatan tempat bertugas masing-masing bekerja di bidang bagian pengendalian infeksi, itu monggo berkolaborasi. Dan juga adalah sekali lagi kami di sini adalah menyampaikan best practice, bukan yang terbaik, tetapi adalah tujuannya adalah memitigasi. Tidak mungkin adanya zero accident, tetapi adalah bagaimana caranya aksiden. Kalau saya ngomongnya aksiden ini adalah berkaitan dengan COVID sendiri, yang confirm positif yang semakin banyak dan sebagainya, itu adalah sangat diminimalisir berdasarkan pengalaman kami di Satgas di salah satu perguruan tinggi. Lalu juga saya sendiri juga bertugas sebagai tim tracing di fasilitas kesehatan yang menangani COVID di dokter UGD-nya. Dan juga adalah kami juga pernah melakukan pembelajaran tatap muka yang melibatkan ribuan di tengah pandemi, karena tujuannya saat itu adalah untuk ujian masuk perguruan tinggi. Jadi itu adalah landasan kami untuk menginformasikan berkaitan dengan persiapan pembelajaran tatap muka. Jadi ada dua konten yang ingin kami informasikan, yaitu adalah gambaran hilir fasilitas kesehatan di Kota Malang, kondisinya saat ini adalah seperti apa, dan juga adalah usulan penguatan Satgas di Insan Amanah berkaitan dengan pembelajaran tatap muka ini. Yang perlu kita ketahui bahwa pandemi ini belum berakhir. Sekali lagi bahwa ini kok sudah masuk, apakah pandeminya berakhir? Belum. Ataukah ini masih pandemi kok sudah masuk? Ya memang seperti ini. Ya, jadi memang skenarionya adalah apapun itu pandemi, ya, global, meluas dan sebagainya, ya, nanti akan tereduksi menjadi endemi, mungkin hanya di suatu negara saja atau mungkin di suatu kota atau daerah saja, sampai nanti penyakit ini adalah seasonal atau mungkin pada musim-musim tertentu. Dan juga adalah apapun itu kita harus semua beradaptasi, ya. Jadi yang pasti itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi makanya kita harus lenting atau resilience. Ya, contoh sebagai awal kami bertugas di fasilitas kesehatan, perawatan COVID harus dengan tekanan negatif. Nah, tetapi itu tidak memungkinkan. Nah, tetapi sekarang adalah ternyata perawatan COVID itu bisa hanya dengan melakukan partisi, tidak mencampur dengan pasien yang lain, ya, seperti itu. Lalu juga adalah di bidang pendidikan, mulai dari pendidikan jarak jauh dan sekarang adalah yang terbatas sehingga nanti adalah full tatap muka. Lalu juga adalah kami juga mencatatkan apresiasi terhadap SDA yang sangat struggle dalam mempersiapkan PTMT ini, dan juga adalah kalau berdasarkan teori perubahan perilaku memang tidak serta-merta langsung bisa berubah, semua butuh proses. Dan yang terpenting adalah kita semua bisa tujuan utama adalah satu visi adalah untuk perbaikan pendidikan pada anak kita. Langsung saja mungkin ini adalah dari kami yang bergerak di bidang perumah sakitan. Kami saat itu adalah memberikan data yang bersifat asimetrik, yang sangat real time, sangat dinamis, yang memberikan data selain dari pemerintah yang ada saat itu, ya. Jadi ada konsorsium kurang lebih 22 rumah sakit Semalang Raya yang menangani COVID. Kenapa saya menginformasikan ini? Karena kami yang bergerak di bidang hilir. Hilir itu adalah muaranya kalau pasien sakit kemana? Yaitu adalah ke rumah sakit. Dalam hal ini kami membandingkan, ya, ini adalah data yang tadi saya ambil per hari ini, per jam 12 ini datanya ini diupdate bersama. Kenapa saya menginformasikan ini? Karena ini sering kami gunakan sebagai indikator apakah saat ini pandeminya ini relatif terkontrol atau memang hilang sama sekali, ya. Sekedar menginformasikan bahwa salah satu indikator terkontrol itu berarti tidak hilang, ya. Berarti masih kami yang di fasilitas kesehatan ini masih mampu menangani, beda dengan ketika peak yang kemarin, ya. Ini saya informasikan ke Bapak Ibu adalah contoh dua puncak pandemi yang kurang lebih saat itu terjadi pada bulan Januari, dan baru saja kita turun, ya, yang pada awal Juli kemarin, ya, di mana fasilitas kesehatan memang benar-benar kolaps.
ya, termasuk adalah kalau ingin diketahui ini adalah tempat tidur rumah sakit, ya, di mana bila mana ruang perawatan COVID itu yang pada grafik warna merah sama biru itu sudah mulai penuh, maka otomatis IGD-nya yang warna emas itu juga mulai penuh. Nah, sedangkan yang hijau ini adalah ICU-nya. Nah, kita lihat yang pada paling kanan ya dari screen Bapak Ibu sekalian itu adalah ICU pas untuk pasien-pasien COVID ya dirawat ya. Kita di Malang punya 88 tempat TT ICU yang saat ini hanya terisi 45. Ya, ini grafiknya ya, dan sudah hampir ya sejak kurang lebih pada pertengahan Agustus ya untuk hunian rumah sakit ini di bawah 50%. Saya sebagai dokter jaga IGD juga terkadang satu shift menjumpai 0 sampai 5 pasien saja. Ya, ini jadi memang sudah mulai turun terkendali ya. Dan juga beberapa bed untuk TT untuk perawatan COVID ini sudah mulai ditutup. Jadi ini salah satu indikator. Lalu juga adalah apa yang bisa kita lakukan untuk pembelajaran tatap muka di Insan Amanah ini. Sekali lagi PTM terbatas ini bukan sekolah seperti biasa. Tadi sangat rigid sekali yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah berkaitan dengan SOP tadi. Lalu apa yang perlu kita lakukan yang selain untuk tes, treat dan sebagainya itu biar ranah di bidang kesehatan, tetapi kita bisa berperan serta dalam bidang tracing ini ya, yang tadi dalam SOP-nya sudah diinformasikan. Jadi hanya saja mungkin ada usulan penguatan Satgas di Insan Amanah yang tujuannya adalah untuk mengurangi beban guru dan wali kelas ya, karena kami tahu bahwa itu adalah sebenarnya adalah ujung tombak dalam mengidentifikasi ya. Jadi nanti dari usul kami dari yang guru dan wali kelas itu ada mungkin tim tracing tersendiri yang untuk mengolah data, mengambil mentabulasi data, menginformasikan. Misal tadi diinformasikan bahwa bila mana ada satu case maka pendidikan PTMT ini langsung dihentikan. Nah, yang perlu dilakukan adalah dihentikan sampai kapan. Nah, itu nanti biarlah dari tim mungkin tim ahli ya, atau mungkin dalam hal ini bisa saja tim tracing ini untuk mengevaluasinya bisa sejauh mana. Jadi dengan demikian nanti kolaborasi antara guru wali kelas yang tadi adalah melakukan survei atau pendataan tiap hari berkaitan dengan kondisi kesehatan, lalu juga adalah kolaborasi dari orang tua dan siswa ya, bahwa harus menyampaikan status kesehatan siswa secara terbuka, menginformasikan bahwa kami baru saja kena COVID, kami baru saja berinteraksi ya, jadi kontak bukan confirm positif tetapi adalah berinteraksi dengan confirm positif dari saudara kami, dari supir kami, dari ART kami. Itu mohon sekali lagi orang tua dan siswa menginformasikan. Lalu juga adalah terutama juga adalah sivitas Insan Amanah selain guru dan siswa, itu mungkin ada dari tenaga kependidikan, dari teman-teman kebersihan, keamanan dan sebagainya. Itu juga bisa dipecah-pecah dalam satuan kerja yang menginformasikan kepada tim tracing sebagai identifikasi kontak dan keluhan tadi. Lalu juga tentunya kita tinggal di lingkungan RT RW yang ada di Insan Amanah. Untungnya di Insan Amanah ini kalau di sekolah-sekolah lain itu kan sekitarnya itu banyak ini ya yang jual makanan dan sebagainya. Untungnya di Insan Amanah tidak terlalu banyak ya warga sekitar yang toko-toko seperti itu. Nah, itu harus saling berkoordinasi karena itu merupakan titik lemah ketika di situ ada tempat berkumpul. Dan juga adalah tadi dengan tim tracing dari Puskesmas Kendalsari jangan khawatir untuk menginformasikan takut bahwa kami lagi ada temuan positif, kami lagi ada kontak positif dengan salah satu sivitas Insan Amanah kami. Itu penting. Yang terpenting adalah keterbukaan dan sadar, karena ketika kita tidak terbuka berarti kita tidak melindungi yang lain. Itu. Lalu juga adalah
hasil pembentukan tim tracing sekolah tadi ya adalah untuk menginformasikan yang confirm positif. Harapan kami sih itu bisa terbuka, dan tentunya adalah sangat setuju sekali tidak ada bullying ketika ada warga dari Civitas yang mendeklar bahwa kami atau saya confirm positif. Lalu adalah identifikasi kontak eratnya itu siapa, lalu dan berapa yang terpenting adalah pelaporan epidemiologi dan analisa risiko. Jadi untuk menjawab tadi, ini ada yang confirm positif, lalu sampai kapan, apa yang harus dilakukan, harus menuju kemana. Nah ini penguatannya adalah di masing-masing satuan kerja tadi, syukur-syukur lalu di tim tracing ini. Nah ini kami memberikan gambaran berkaitan dengan tadi informasi dari Ibu Dini. Ini adalah gambaran yang di lingkungan kerja kami di fasilitas kesehatan. Saya ingin menginformasikan bahwa titik lemah ya, ini titik lemah itu adalah di rumah kita masing-masing. Ya, jadi ini adalah variabelnya itu adalah lokasi kontak erat di mana. Ini adalah semua yang confirm positif, kurang lebih ada 400 sampai 500-an confirm positif selama kita evaluasi selama 1 tahun ini ya, berkaitan dengan alat pelindung diri atau masker yang digunakan dan lokasi kontak erat. Dan ternyata yang dominan ya, contoh ini adalah yang klaster yang biru muda ini adalah ketika menggunakan masker bedah ya wajar di hospital pasti minimal waktu itu menggunakan masker, tetapi ketika kita mengevaluasi ternyata masker bedah ini adalah kurang efektif, maka harus pakai KN95 atau pada yang tidak atau N95 bagi yang menangani pasien atau yang bekerja di kantor ya tidak menangani pasien, maka maskernya harus di leveling up ya, masker bedah atau nanti didouble dengan masker kain tadi. Nah ini adalah kajian sebelum adanya leveling up berkaitan dengan alat pelindung diri atau masker ya. Jadi ternyata yang dominan itu adalah tetap pakai alat pelindung diri dan adalah pakai masker bedah ya. Ini sekali lagi adalah settingnya hospital ya, karena semua hospital itu minimal adalah pakai masker. Nah kenapa itu dibandingkan dengan yang tanpa penggunaan masker aja lebih sedikit ya, karena settingannya hospital. Nah, beda lagi kalau seandainya settingannya itu yang tidak menggunakan masker, saya yakin pasti yang tidak menggunakan masker itu adalah akan menempati urutan tertinggi. Yang kedua adalah note-nya adalah rata-rata adalah kontaknya adalah ketika dalam satu rumah. Rumah ini adalah sekali lagi ya adalah titik yang sangat krusial yang harus disadari oleh masing-masing. Jadi memang adalah karena komposisi yang terbesar kita di Civitas Insana Mana adalah siswa. Ya, jadi itu yang harus benar-benar menjadi tanggung jawab kita sebagai ortu untuk memberanikan diri untuk membatasi bahwa tidak terlalu berinteraksi ketika di rumah. Ya, jadi di sekolah juga ketat, di rumah juga ketat. Ya, karena sekedar pengalaman saya menunjuk diri saya sendiri ya, pada peak pandemi pada bulan Juli ya kami 2 kali confirm positif antara periode Juli sama Agustus. Berkaitan dengan apa? Yaitu adalah titik lemah tadi berkaitan dengan orang-orang yang masuk ke tempat-tempat kami itu, dan juga adalah apalagi kalau ketika memang pada peak kedua itu adalah varian Delta itu sangat istilahnya ganas ya, spreadingnya itu sampai 3 sampai 5 kali, dan juga memang adalah bukan droplet lagi. Droplet itu adalah bintik-bintik liur yang jatuh di permukaan, tetapi ini adalah aerosol. Ya, jadi melayang di udara itu sampai bisa kurang lebih 3 sampai 5 jam bertahan. Nah, makanya seandainya kalau kita tidak ketat dalam protokol kesehatan, pasti kalau jumawa pasti kita akan kena. Itu saja mungkin penguatan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Aurik yang telah menyampaikan penguatan tentang pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah SD Insana Mana. Selanjutnya Bapak Ibu berkaitan dengan jadwal, kalau saya sekilas melihat chat sudah banyak pertanyaan. Untuk jadwalnya seperti apa? Nah, ada ilustrasi jadwal nanti ketika pembelajaran tatap muka terbatas di SD Insana Mana yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Tina Maya Dewi SPD. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada Bu Tina kami persilahkan. Terima kasih Pak Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bu Dini dan Bapak Ibu orang tua siswa untuk share screen terkait dengan ilustrasi jadwal
kombinasi PTMT dan PJJ yang akan diterapkan di SD Insan Amanah. Baik, Bapak Ibu, ini yang pertama adalah untuk jadwal kombinasi di kelas 1. Pak Rama bisa minta tolong untuk share screen saya sudah tampak di layar? Sudah, Bu, sudah. Oh, oke. Baik, terima Tinggal kasih. di-show aja. Jadi, yang pertama Bapak Ibu, untuk jadwal kombinasi ini... Mohon bisa di slideshow, Ibu. Oh iya, ya maaf. Ya. Sudah Pak Rama? Oke, Bu, sampun. Oke, terima kasih. Jadi, sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, untuk di SD Insan Amanah akan menerapkan ganjil dan genap. Jadi, untuk yang pertama, sesi ganjil itu adalah dimulai dari pukul 7 sampai pukul 7.15, kegiatannya adalah berdoa dan Asmaul Husna. Untuk harinya, ini kita selang-seling, jadi hari Senin dan Rabu, kemudian untuk PTMT-nya, untuk PJJ-nya itu adalah hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Pada dasarnya, untuk kegiatan muatan pelajaran yang akan disampaikan ke anak-anak itu adalah sama seperti jadwal ketika kita PJJ. Akan tetapi ada perbedaan pada alokasi waktu ketika mereka PTMT dan PJJ. Begitu juga adanya perubahan untuk pelaksanaan mengaji uminya, itu akan di siang hari. Kalau di kelas 1, kita mulai dari yang pertama, untuk sesi ganjil itu mulainya pukul 7 sampai dengan pulang pukul 9.30. Kemudian untuk sesi genapnya masuk pukul 10, pulangnya pukul 12.30. Di sini sudah secara rinci dibagi mulai dari berdoa, kemudian ada literasi, dan ada muatan pelajaran sama seperti hari-hari ketika anak-anak PJJ. Kemudian juga ada PPK ataupun life skill, itu ketika tatap muka. Dan mengajinya, kalau biasanya kelas 1 itu di pagi hari, di pukul 7, sekarang anak-anak kelas 1 mengajinya pukul 14 sampai dengan 14.30. Ini ketika PTMT. Kalau untuk PJJ, semua jadwal berlaku sama seperti hari biasanya. Jadi masih tetap sama. Perbedaan dengan di kelas 2, itu hanya pada pelaksanaan uminya, yaitu pada pukul 14.30 sampai dengan pukul 15. Untuk kegiatannya, waktu masuk dan pulang sama untuk sesi 1 pukul 7 sampai 9.30 dan sesi 2 pukul 10 sampai 12.30. Di dalamnya ada muatan pelajaran dan juga ada PPK, life skill, dan literasi. Dan untuk kegiatan ekstrakurikuler di hari Selasa dan hari Jumat, ini pelaksanaannya tetap. Tapi nanti akan ada pertukaran waktu pelaksanaan ekstrakurikuler ketika harinya bergantian dengan yang PJJ itu di hari Selasa Kamis, kemudian untuk tatap mukanya di kebalik, untuk PJJ-nya itu di hari Senin dan Rabu, kemudian untuk tatap mukanya di hari Selasa dan Kamis. Nanti akan ada penyesuaian. Berikutnya untuk kelas 3, untuk kegiatan doa, literasi, dan mata pelajarannya masih sama, akan tetapi berbeda pada pelaksanaan mengaji uminya. Pada pelaksanaan mengaji uminya pada pukul 15:15 sampai dengan 15:45. Sedangkan untuk kegiatan ekstra, karena pelaksanaannya di hari Selasa, Kamis, dan Jumat, ini masih sama seperti jadwal di PJJ. Demikian untuk ilustrasi jadwal yang bisa kami sampaikan antara kombinasi tatap muka terbatas dan juga pembelajaran jarak jauh. Terima kasih Pak Rama. Jamnya yang kelas 3 tadi nggak kelihatan, Bu. Oh, nggih, sebentar. Untuk yang kelas 3. Bentar, Pak. Saya ensure dulu. Kelas 3. Ini. Oh, sorry. Sampun tampak, Bapak? Menika untuk jam kelas 3,
Untuk sesi ganjilnya masih sama, hanya perbedaannya pada pelaksanaan mengaji uminya, yaitu pukul 15:15 sampai dengan pukul 15:45. Itu yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Rama. Terima kasih Bu Tina. Ini bisa di stop share dulu ya Bu Tina. Ya, sudah. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah pemaparan pembelajaran tatap muka dari Bu Dini tentang bagaimana nanti di sekolah kami mengenai pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian ada penguatan dari Dr. Aurik. Kemudian ada ilustrasi jadwal mengenai pembelajaran tatap muka, kolaborasi dengan daring tentunya seperti apa. Saya khawatir nanti kedepannya nanti juga jenengan akan menerima jadwal seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, dari beberapa penjelasan tadi mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, hal-hal yang kurang paham, silakan di chat yang udah saya buka. Silakan diketik saja Bapak Ibu, ini sudah banyak chat. Nah, oke. Terima kasih yang sudah mengirim chat kepada kami. Monggo Bu Dini. Terima kasih Bapak Dr. Aurik dan juga Bu Tina yang sudah memberikan penguatan. Semoga nanti bermanfaat dan insya Allah PPT saya, PPT-nya Dr. Aurik nanti akan saya share kepada Bapak Ibu semua. Nanti kalau ada jawaban saya yang mungkin kurang sesuai, saya mohon dengan sangat mungkin nanti bisa ditambahkan gitu, Bapak Dr. Aurik dan juga Bu Tina. Terima kasih. Ini pertanyaannya banyak sekali dan saya mulai dari yang pertama. Pak Rama, izin saya baca langsung ya. Ya, monggo silakan Bu. Oke, apakah diperbolehkan untuk memilih jarak jauh dulu? Enggak apa-apa Ibu. Jadi tidak apa-apa. Setelah ini kami akan kirim Google Form dan monggo nanti jenengan isi saja sesuai dengan kepentingan orang tua dan juga anak-anak nggih. Nah, kami kan tidak tahu bagaimana kondisi di rumah. Monggo disesuaikan saja, tidak apa-apa. Kemudian dari Mama Delicia, mohon jika nanti apakah membawa laptop saat PTMT tidak perlu, gitu. Jadi kalau di sekolah tidak perlu anak-anak membawa gawai apapun. Jadi murni nanti dari guru saja. Kami sudah ada LCD, ada TV LED juga, dan juga ada papan tulis sebagai media. Jadi nanti pembelajarannya langsung seperti saat sebelum PJJ, jadi tidak perlu membawa gawai. Kalau untuk SMP memang kami perbolehkan untuk membawa, karena memang untuk literasi digitalnya sudah masuk di sana. Tapi kalau untuk SD, selama PTMT di sekolah masih belum perlu membawa. Kemudian usul kalau pulang biar tidak berkerumun, jaraknya antara 5. Nggih Ibu, makanya kami lakukan simulasi dulu untuk minggu depan. Nah, dengan begitu nanti kami tahu, oh ternyata kami harus seperti ini, kami harus seperti ini. Asal semuanya nanti kami sudah berhitung, nanti ada setengah jam untuk jeda dengan yang ganjil genap itu. Kalau memang semuanya datang dengan tepat waktu, insya Allah semua lancar dan tidak terjadi kerumunan. Dari pihak keamanan sendiri kami menambah juga jumlah personil kami nanti selain Pak Jai dan juga Pak Irham ya. Kemudian dari orang tuanya Vishal ya, terutama seragam di koperasi sudah tersedia, untuk sepatu juga apakah diwajibkan karena sudah juga enggak cukup, untuk ekstra daring karena daring juga karate kurang maksimal. Nggih, mohon bersabar dulu nggih Bapak Ibu, karena untuk ekstrakurikuler belum diperbolehkan untuk di sekolah. Kami masih uji coba dulu untuk yang pembelajaran reguler nggih. Memang tidak maksimal keterampilan yang berhubungan dengan kinestetis dengan praktik itu memang tidak maksimal kalau harus dilaksanakan secara daring ya. Tetapi mohon bersabar dulu sementara masih daring, nanti kalau sudah diperbolehkan baru coba akan kita lakukan secara tatap muka gitu nggih. Kemudian kalau untuk seragam monggo di koperasi kemarin sudah datang penjahit yang baru dan insya Allah kami akan stok yang baru juga. Jika belum punya seragam atau kekecilan dan belum beli tidak apa-apa, nanti di aturan itu ya saya tadi lupa menyampaikan seragam Bu Tina. Mohon maaf. Seragam itu kalau memang kekecilan ini jadi problem sekali karena anak-anak semakin berkembang ke samping ini rupanya karena di rumah ya. Jadi juga berkembang ke atas ini tinggi besar juga anak-anak ini, maka mungkin seragam-seragamnya tidak cukup, maka nanti Bapak Ibu anak-anak sementara diperbolehkan memakai baju yang cukup saja. Yang penting jangan kaos nggih, boleh baju batik, boleh pakai kemeja, kalau ada yang lengan panjang juga nggak apa-apa, kalau lengan pendek juga nggak apa-apa, asalkan jangan kaos nggih. Kemudian celana juga harus celana panjang selama
nanti PTMT, dan kami akan sampaikan kepada anak-anak tidak boleh ada perundungan. Mungkin kalau temannya nggak pakai seragam kemudian diilok-ilok, no itu mungkin. Nah, ini yang perlu kami nanti sampaikan di sosialisasi gitu. Sepatu juga tidak harus hitam ya, apa saja sudah sepatu, yang penting bersepatu. Jadi tidak diperkenankan untuk bersandal kecuali memang sakit ya. Apalagi sepatu sandal ya, kanan sepatu kiri sandal itu juga tidak boleh. Baik, yang berikutnya apa tadi di koperasi itu sudah ya tadi ya. Terus orang tuanya Mbak Alia ini kami akan menjemput on time karena kebetulan juga guru apakah ada tempat aman nggih. Diusahakan tepat waktu nggih Bapak Ibu, karena lokal kami ini tidak begitu luas gitu loh. Nanti kami akan sediakan tempat tunggu di joglo itu, sama di joglo bawah dekat tangga ada kursi berjajar di situ tapi berjarak, termasuk kursi di halaman kelas 1 itu juga akan kami beri kursi juga nantinya untuk anak-anak menunggu orang tua. Tetapi kasihan gitu ya kalau panas gitu ya, nanti anak-anak menunggu orang tua lama gitu. Kalau dulu sebelum PJJ itu enggak masalah sampai nggak mau dijemput kalau belum jam 3, nggak mau belum jam 4 gitu, nggak apa-apa ya, karena kondisinya berbeda. Mohon nanti meski kalau misalkan telat 5-10 menit masih gitu, tapi kalau sampai setengah jam atau lebih itu kasihan anak-anak juga nanti nggih. Kami akan usahakan untuk tempat menunggunya ini nggih. Kemudian apakah PJJ diberi tugas saja dan tidak ada Zoom sama sekali nggih. Jadi gini Bapak Ibu, untuk yang yang memilih PJJ ini yang pertama, ini masih percobaan ya Bapak Ibu, masih percobaan kami lakukan. Yang 1 atau 2 minggu pertama PTMT itu yang memilih PJJ, kami akan memberikan bahan dan kami akan memberikan materi melalui Teams ya. Kami akan memberikan Zoom, tetapi mungkin nanti waktunya masih harus kami hitung dulu karena gurunya juga full sampai sore nih Bapak Ibu. Jadi guru kelas kecil itu kalau pagi PTMT ya dia ngajar muridnya. Terus kemudian setelah mengajar itu siang itu harus melaporkan semua jurnal-jurnalnya, itu kami perkirakan guru-guru nanti akan pulang sampai 1:30. Terus sebagian guru kelas kecil itu kami perbantukan untuk mengajar pendalaman besar juga sampai sore juga. Nah, ini kami berhitung tingkat kelelahan guru juga karena besoknya juga masih harus mengajar kembali. Maka nanti kami coba akan sampaikan kepada guru-guru apakah nanti akan ada video pembelajaran melalui YouTube atau bagaimana gitu ya. Kalaupun ada Zoom berarti nanti tidak bisa tiap hari pada saat PTMT. Ngoten nggih. Kemudian pada 1 hari ada 2 kelompok bergantian, apa bisa milih jam? Sementara ini belum bisa milih jam nggih. Selama ini nanti kami akan, nanti ilustrasi yang disampaikan oleh Bu Tina seperti itu. Jadi kami buat ganjil genap, mohon tidak memilih jam dulu nggih. Kita ikuti dulu sesuai, kami masih ingin uji coba dulu kesangkilan dan kemampusan atau keefektifan dan efisien jadwal kami ini nanti bagaimana gitu. Nanti kalau memang sudah berjalan lancar, nauzubillah min dzalik ya, sekolah kita tidak menjadi klaster ya, karena memang kondisinya masih seperti ini. Bulan Oktober anak-anak sehat semua, orang tua sehat, guru-guru juga sehat selama PTMT. Nah, kami akan kembangkan lagi nanti untuk masalah penjadwalan ini, untuk masalah pilih jadwal dan sebagainya. Untuk sementara ini belum diperkenankan nggih. Nah, kami masih uji coba yang ini dulu. Nanti kalau ada ubah jadwal dan sebagainya, dari sisi administrasi kami kedodoran, padahal dari sisi teknis itu kami ingin tahu betul apakah formula kami ini memang betul-betul sudah efektif untuk anak-anak. Nah, kami masih uji coba itu. Ngoten nggih, ngapunten. Kemudian apakah PJJ pembelajaran lewat Teams masih ada pertemuan online? Kalau memilih full PJJ selama nanti PTMT ya berarti nanti full untuk seperti sudah saya jawab nggih, ketika PTMT anak-anak yang memilih PJJ full berarti nanti pada saat temannya PTMT dia akan mendapatkan materi semuanya secara asinkronus selama seminggu 2 atau 3 kali ya. Sedangkan untuk 2 atau 3 hari kemudian dia akan mendapatkan layanan asinkronus plus sinkronus juga. Apakah memungkinkan jadwal kakak adik bisa disamakan? Nah, yang seperti ini monggo nanti kita lihat dulu nggih Bapak Ibu. Nah, untuk ganjil genapnya kita berjalan dulu sesuai ini dulu saja. Nah, sesuai ini saja dulu. Mohon maaf mungkin nanti agak merepotkan seandainya kakaknya ganjil, adiknya genap, toh juga nanti harinya tidak bersamaan gitu Bapak Ibu. Jadi yang kelas kecil kelas 1, 2, 3 itu kemarin
jadwalnya hari apa Bu Tina? Senin dan Rabu. Senin dan Rabu saja, sedangkan kakaknya kelas 4, 5, 6 Selasa itu dan Kamis. Selasa dan Kamis. Jumatnya ini yang bergantian. Nah, di Jumat minggu ke ini gantian nanti kelas 1, 2, 3 yang masuk. Jumat minggu depan baru kelas 4, 5, 6. Jadi seperti itu. Kemudian selain pernyataan harus disertai konsekuensi orang tua yang tetap mengirimkan anaknya dengan kondisi sakit ke sekolah dengan pelaksanaan antigen PCR dibebankan pada orang tua. Oh, ini mungkin bagi orang tua yang anaknya sakit tapi masih dimasukkan gitu maksudnya ya. Ya. Nah, ini tadi sudah diperkuat oleh Dr. Aurik ya, bahwa memang kita betul-betul harus konsekuen dengan pos itu. Guru-guru pun Bapak Ibu dulu sebelum PJJ itu kalau sakit flu selama masih kuat ngajar, tapi sekarang wahing aja sudah saya suruh pulang itu ya. Wahing sekali saya suruh pulang itu. Batuk-batuk itu sudah saya suruh pulang gitu ya. Jadi awalnya gerges didik gitu enggak masuk, enggak apa-apa, sudah enggak apa-apa, itu demi kesehatan dan keselamatan bersama. Gitu aja. Kita kemarin masih kecolongan ya, Bapak Ibu guru, kemarin diuji oleh Allah untuk ada yang terpapar dengan COVID juga, dan saya tahu betul susahnya mendapatkan rumah sakit, oksigen, obat-obatan dan sebagainya. Maka Bapak Ibu pun juga nanti kita konsekuen semuanya, berjalan beriring bersama, bersinergi, saling jujur, seperti yang disampaikan Dr. Aurik tadi. COVID itu bukan aib Bapak Ibu, jadi harus terbuka, apapun itu harus terbuka. Dan kami memang nanti di dalam sosialisasi itu akan mengimbau dan mensosialisasikan kepada anak-anak supaya tidak terjadi perundungan. Makanya tadi saya sebut di PPT saya, nanti kita anti perundungan, termasuk tidak boleh merundung anak-anak yang mungkin penyintas COVID, guru-guru yang mungkin penyintas COVID itu. Jadi kita nggak pernah minta kita sakit ya, semua datanya karena Allah. Maka mohon kita semuanya bisa saling memahami kalau memang sakit dan sebagainya itu. Kalau kemarin sempat ada usulan juga, bagaimana kalau sebelum masuk kita tes semuanya, tes PCR dan sebagainya ya. Kami masih harus memikirkan itu ya Bapak Ibu, karena itu juga berbiaya ya. Saya takut nanti Bapak Ibu justru berat dengan itu. Maka kecuali yang bergejala saja, yang lain mungkin tidak. Jadi saya tidak mewajibkan adanya swab dulu ketika nanti masuk. Kemudian boleh tukar jadwal sama nggih Bapak Ibu. Untuk sementara tidak tukar jadwal dulu nggih. Kita masih uji coba ini dulu ya. Uji coba di bulan September ini PTMT sudah berjalan dengan baik atau belum. Nanti kalau jika sudah oke, nanti nggak berpikir, kami tahu diri Bapak Ibu yang rumahnya jauh-jauh kan nggak mungkin antar jemput dengan cepat gitu kan, nggak mungkin ya. Nah itu nanti yang akan coba kita. Kemudian berikutnya, jika memilih full PJJ, apakah sistem penilaian antara siswa dalam hal penilaian ulangan harian? Kalau ulangan harian dan sudah saya sampaikan tadi, sifatnya tidak diskriminatif, semuanya sama. Jadi kalau memang nanti gurunya mau ulangan dan sebagainya, berarti nanti bisa jadi ulangannya itu online, biar sama-sama bisa dikerjakan di rumah pada saat anak-anak PJJ. Jadi PTMT ini fungsinya selain uji coba bagaimana kepatuhan kita semua terhadap POS, juga uji coba tentang bagaimana strategi pembelajaran kita setelah hampir 2 tahun anak-anak di rumah, itu apa yang bisa kita lakukan. Tapi kalau untuk assessment, baik formatif maupun sumatif, semuanya nanti akan sama. Tidak ada tidak ada kesenjangan nanti. Oh, yang ikut PTMT berarti nanti nilainya bagus. Insya Allah itu tidak ada yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Memilih PJJ, memilih PTMT, haknya tetap sama ya. Kemudian apakah ketika mengikuti PTMT harus ada hasil antigen? Tidak ada Bu. Jadi yang kemarin tadi saya sampaikan, karena kemarin saya mendapat masukan seperti itu lah, sekitar anak 750, nanti kasihan juga orang tua kalau terbebani dengan harus melakukan tes ya. Kemudian saya orang tua dari Cinta, apakah perlu swab dulu? Mboten nggih Bu, sementara ini tidak usah, kecuali kalau Anda memang bergejala di swab saja enggak apa-apa ya, atau tidak dimasukkan sekolah gitu aja. Kemudian pada saat kenaikan kelas orang tua sudah mengisi memilih daring, apa tetap berlaku? Ya nanti milih lagi nggih Bu, karena kemarin ternyata nggak berlaku gitu ya, karena ternyata dilarang masuk gitu sama Kota Malang. Kita terlanjur boleh masuk, kami kirim Google Form, siapa yang milih ternyata nggak boleh masuk ya, sudah kita akhirnya tidak jadi masuk. Nah untuk yang sekarang memang betul sudah diimbau ya, sudah diimbau untuk masuk, maka nanti kami akan mengirim Google Form kepada panjenengan, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika nanti panjenengan sudah memilih PJJ misalnya, memilih PJJ-nya full, ternyata
di kemudian hari, di bulan September ini maksud saya, anaknya kekeh ingin masuk dan orang tua sudah legowo ikhlas untuk masuk. Kemudian loh Bu, kami mengubah dari yang PJJ masuk ke PTMT, ya nggak apa-apa. Nanti dilaporkan ke wali kelas saja supaya data kami lengkap. Oh, anak ini ikut PTMT. Demikian juga sebaliknya, sudah milih PTMT, ternyata kok mesti pulang ada masalah mungkin dengan anak-anak apa mungkin atau karena proses-proses apa namanya adaptasinya kurang bagus atau bagaimana sehingga berpotensi menyebabkan secara psikologi anaknya terganggu, mau berhenti dulu PTMT kembali lagi ke PJJ juga tidak apa-apa, asalkan disampaikan kepada wali kelas supaya nanti nggak digoleki sama wali kelasnya. Loh ini kemarin kan milih PTMT kok sekarang nggak masuk kemana gitu. Jadi tetap ada izin dan nggak apa-apa. Seperti itu selama bulan September kita uji coba ini nggak apa-apa. Saya orang tua Belva, apakah ketika simulasi itu direcord mengenai bagaimana suasana, kemudian bisa di-share agar bla 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 dan sebagainya. Oke, nanti akan kami masing-masing wali kelas biar ada syuting sedikit-sedikit gitu ya, Bapak Ibu, supaya orang tua juga bisa melihat ya. Oh, ternyata anaknya sudah patuh, ternyata ini nanti ada pihak sekolah nanti. Biasanya Pak Rama ini yang suka syuting-syuting. Hari ini Pak Rama disiapkan ya. Kemarin video kita di akhir. Siap. Kemudian kita mengisi PTMT setelah berjalan khawatir. Nah ini tadi yang saya sampaikan. Ya, setelah itu kemudian mau pindah ke PJJ, boleh diperbolehkan, asalkan memberitahu kepada wali kelas. Jadi wali kelas biar jelas nanti. Ya. Kemudian untuk siswa ganjil apakah tetap masuk pagi? Ya, kami kemarin sudah kepikiran, mosok ya salawase ganjil genap ini berarti sijine isu terus sijine awan terus ya. Kemarin sudah kepikiran. Sementara September berjalannya seperti itu dulu. Yang pagi apa Bu Tina? Ganjil ya? Yang ganjil, Bu. Yang ganjil ya, kemudian yang itu genap. Sementara September ini dulu, nggih. Nah, nanti kami akan uji coba di Oktober juga. Nah, hasil uji coba ini kami evaluasi, kami lakukan refleksi. Nah, pastinya anak-anak akan bergantian kalau yang seperti itu. Nanti anak-anak juga akan kami ajari Bapak Ibu untuk mandiri ya. Jadi apa namanya sebelum pulang itu dipastikan meja, kami tidak memperbolehkan bergantian meja ya. Meja kursinya itu sudah kami beri stiker ganjil genap ya. Jadi anak-anak itu nanti duduknya tetap di situ saja, nggak usah pindah-pindah. Ya tetap di situ saja sehingga nanti kami mempermudah seperti yang disampaikan Dr. Aurik tadi untuk tracingnya. Jadi nggak boleh kamu di sini kemudian kamu di sana, itu nggak boleh. Jadi sementara yang kami uji coba seperti itu biar nggak berbeda meja kursi. Jadi itu untuk yang siswa ganjil genap. Ketentuan jam istirahat, ada istirahat Ibu ada 10 menit ya Bu Tina ya, 15 menit tapi tidak boleh keluar, hanya mau ke kamar mandi. Kami anak-anak diperbolehkan membawa buku bacaan. Kalau mau minum dari tumbler juga boleh. Setelah itu pakai lagi maskernya. Tapi sudah nggak boleh pelayon, jumpritan seperti itu. Walaupun saya kangen suara gedebukannya anak-anak itu. Sekarang masih tetap nggak boleh itu. Oke, masih tetap tidak boleh untuk bermain. Kalau mau menghirup udara di luar nggak apa-apa. Tapi kami atur betul supaya gantian. Ya, supaya nggak semuanya brul gitu ya, tapi harus gantian. Nah, sudah ini harus masuk semuanya, tetap harus jaga jarak. Nah, menurut saya yang paling sulit itu nanti yang ini ya, apalagi kelas 1, 2, 3 itu, Masya Allah itu anak kecil-kecil itu ya. Nah, itu. Kemudian untuk jam UMI sore, apakah pulang dulu terus sorenya ngaji di sekolah? Mboten Ibu, seperti yang disampaikan Bu Tina tadi, PTMT itu tidak full PTMT ya, tetapi blended. Jadi di siang itu ada virtualnya. Ya, ada virtualnya, anak-anak ngajinya tetap daring. Sementara ngajinya tetap daring, sholatnya juga di rumah. Ya, sholatnya tidak di sekolah. Mengaji apa tidak sebaiknya pagi, kalau siang tidak efektif sekali. Nggih, karena pagi harus di sekolah Ibu, maka ngajinya untuk sementara pada saat PTMT ini anak-anak kedapatan siang, mendapat jatah siang ya, tetapi itu hanya 2 hari Bu. Selebihnya anak-anak ngajinya tetap tadi kalau dilihat di jadwal Bu Tina tadi tetap pagi ya kalau pas dia gilirannya PJJ. Mohon maaf belum sedang jadwal apa sampai siang nggih. Insyaallah kalau yang dapat ganjil tadi sampai jam 9 ya Bu Tina. 9.30. 9.30 kalau yang genap sampai jam setengah 1, 12.30. Ya 12.30. Untuk PTMT apakah Umi juga di sekolah? Sementara ngaji daring ya Pak, karena kami masih belum bisa berbagi lokasi dengan Umi juga, dan Umi juga
belum 100% vaksin. Ya, ini masih mengantri ya beberapa, ada sekitar 2-3 guru yang harus menyelesaikan vaksin. Jadi saya harus memastikan semua guru UMI yang mengajar di Insan Amanah juga sudah vaksin untuk keamanan bersama. Kemudian ya, untuk kelas 3 mendapat giliran pulang 12 atau 12.30 sudah ekstra apa tidak terlalu dekat waktunya nggih, mengingat desinfeksi dan sebagainya nggih. Nanti untuk ekstra akan kami perhitungkan ya Bu Tina nggih. Iya, untuk ekstra kebetulan harinya di hari Kamis Jumat, Bu. Jadi pas pas mereka PJJ. Oh, untuk yang putaran saat ini. Oke, berarti aman Ibu untuk Iya. ekstra nggih. Kemudian memakai seragam dan sepatu hitam. Ya, kami sekarang tidak bisa mewajibkan lagi karena ada tadi kasusnya bajunya sempit semua ini ya, terus kemudian sepatu juga sudah nggak cukup, dan kami perbolehkan sementara anak-anak memakai baju batik atau baju hem gitu ya kalau laki-laki, kalau perempuannya baju muslim yang sopan, bebas rapi, tidak boleh pakai legging ya untuk yang perempuan, tidak apa-apa. Sementara sepatu tidak harus hitam, jadi boleh pakai sepatu apapun, okay? Yang penting jangan pakai sandal, okay? Terus mengaji sore kurang efektif karena harus balik lagi ke sekolah. Tidak ya Bu, tidak balik ya, tidak balik lagi loh Bu Tina ya tadi ya. Iya, Zoom. Tadi mungkin kurang itu ditulis. Nanti ditambah keterangan. Nah, nanti kita tambah keterangan, iya. Ini daring ya di rumah. Jadi enggak usah balik lagi ke sekolah Bu. Ya sudah, waktunya sudah itu aja. Ngoten nggih. Saya tidak memahami jadwal PTMT. Bisa dijelaskan lebih simpel. Oke, untuk jadwal tadi saya menjelaskan bahwa tadi itu Bu Tina menyebutkan antara Senin sampai Jumat ya Bu Tina? Iya. Nah, kebetulan anak kelas 1, 2, 3 itu dapat giliran PTMT-nya Senin dan Rabu. Maka tadi ada tulisan di atas Senin dan Rabu itu PTMT tatap muka. Ganjil genapnya sudah dijelaskan Bu Tina. Sedangkan di kolom sebelahnya itu ada harinya Selasa, Kamis, Jumat. Nah, itu yang PJJ. Jadwalnya ada di bawahnya, seperti itu. Ya mungkin nanti kalau sudah diberi jadwal yang utuh, Bapak Ibu bisa langsung memahami ya. Tadi jadwalnya masih terpotong soalnya karena itu hanya ilustrasi saja. Ngoten nggih. Apakah ada jadwal lebih rinci? Ya, nanti akan dibagikan. Kemudian mungkin jadwal PTMT dibuat hari Senin Selasa, tidak ada jarak untuk meminimalkan interaksi di luar rumah. Ya, ini sementara masih kami tampung usulannya nggih Bapak, tapi sementara kami buat seperti ini dulu nggih, karena ini sudah kemarin sudah sudah matang ini karena ngurusi jadwal ini juga sempat pusing 7 keliling karena perpaduannya harus pas supaya materi-materi yang diberikan itu sesuai dengan kurikulum, terus juga sesuai dengan POS atau prosedur operasional standar. Ini juga bukan merupakan sesuatu yang mudah. Memang kemarin kami betul-betul fokus ke situ. Jadi izinkan kami, semoga Bapak Ibu berkenan untuk mengikuti jadwal ini dulu ya. Nanti ini masukan juga Bu Tina, tolong dicatat ya. Iya. Supaya mungkin urut ya, Senin Selasa yang satu Rabu. Tapi kami kemarin memberikan jeda Bapak Ibu, memberikan jeda untuk itu supaya ada giliran kepada yang lain juga. Kebetulan anak saya alergi dingin, bersin. Bagian masuk pagi diperbolehkan anak saya mengikuti, apakah diperbolehkan anak saya? Ya, kalau bersin dan sebagainya, kalau itu sudah bawaan, ya nanti disambung ke Dokter Aurik. Nanti kalau ada pertanyaan seperti ini, sama Bu, saya juga punya adik saya itu kena sinus ya, sejak kecil ya, setiap pagi itu pekerjaannya itu bersin tuh sampai sekarang. Kalau memang itu bawaan dan memang dia tidak mengarah ke flu, ya monggo asalkan ketat sekali melaksanakan protokol kesehatan. Terus monggo Dokter Aurik bisa menambahkan untuk yang ada alergi atau bersin seperti ini dianjurkan seperti apa Dokter? Monggo. Oke, menyambung Bu Dini, nanti usul saya yang orang tua dari Arjuna nanti diinformasikan mawon ke guru wali kelas bahwa biasanya kemungkinan ini kan istilahnya rinitis alergika biasanya siang matahari udah naik gitu kan sudah hilang, jadi memang nggak masalah, bisa masuk, tinggal nanti dibantu oleh wali kelas untuk menginformasikan ke teman-temannya, untuk dikuatkan ke teman-temannya. Itu mawon Bu Dini kalau dari saya. Bu Dini ngapunten suaranya. Oh, mohon maaf masih di mute nggih. Maaf.
Maaf Pak Rama. Nggih. Waduh, ini di Bapak masih 37. Nggih, pertanyaan. Baik. Mohon jadwal PTMT di-share ke grup. Nggih, ini sedang dirapikan oleh Bu Tina, pasti semuanya akan di-share nanti, nggih. Agak memberatkan ngajinya terlalu sore, apalagi ada jadwal les tambahan di luar. Nggih, mohon maaf, Bapak Ibu, sementara kita gunakan jadwal ini nggih untuk PTMT ya. Nanti semua masukan nanti akan kami buat sebagai evaluasi, termasuk ngaji kalau siang efektivitasnya bagaimana. Jadi sementara kita lakukan dulu, nggih, ini kan kita belum melakukan. Ya, ini kan perencanaan ini kan belum kita lakukan. Kita coba lakukan dulu, tapi ini masukan yang bagus. Nanti coba akan betul-betul kita perhitungkan kalau ngaji siang anak-anak bagaimana. Kami setiap minggu selalu ketemu dengan guru Umi, kami melakukan evaluasi nanti. Nggih, matur nuwun. Untuk tempat duduk, pergantian atau tempat duduknya dinamai. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa tempat duduk itu kami beri stiker, duduknya di tempat di situ aja, nggak bisa pindah-pindah. Jadi misalkan aroma legendaris misalnya kelas 2B, nah nomornya 1, ya dia di kursi itu sudah ada stikernya, nggak boleh dia pindah-pindah ke kursi 3 atau ke kursi 5 gitu, nggak boleh. Gitu, apakah anak-anak nanti ada kendala dengan kakinya? Boleh masuk sekolah? Oh, nggih, monggo Ibu, seperti yang tidak sampaikan, boleh pakai sandal jika sakit, monggo. Saya dulu pernah kaki saya cantengan, saya pakai sandal seminggu kok juga nggak apa-apa. Anak-anak juga nggak apa-apa kalau memang kakinya sedang sakit, monggo nggak apa-apa Ibu kalau yang seperti itu. Putra kami kembar kebetulan absennya ganjil genap. Apakah boleh milih salah satu? Nanti tolong dicatat ya Bu Tina. Dicatat ya Bu Tina. Ya, Bu, saya catat kelas 1A dan 1C. Nah, ini kalau ini kasuistik sekali ini ya, karena kembar dan kemarin ada yang kembar 3 di kelas mana Bu Tina? Kelas 5. Kelas 5. Kelas 5. Ya, ada yang kembar 3 juga nggih. Ya, dulu kami pernah ada yang kembar 4 juga Bapak Ibu. Jadi ini kasuistik nanti tolong dicatat Bu Tina. Apakah permasalahan anak kami keduanya tetapi beda kelas dan jadwalnya dapat pagi dan siang. Ini kami belum tahu ini kembar atau bukan ini ya Ibu Atika ini. Kalau kembar mungkin nanti bisa kami pertimbangkan. Tapi kalau beda kelas, ya maksudnya yang satu kelas atas, kelas tinggi itu belum bisa nih. Sementara kita ikuti jadwal ini dulu. Kalau tanya, misal bulan September pilih PJJ, ini boleh diperbolehkan. Asalkan diberitahukan ke wali kelasnya, biar datanya jelas nih. Karena orang tua harus punya data juga nanti wali kelasnya. Mengaji UMI itu PTMT atau PJJ? Mengaji UMI tetap daring ya, meskipun PTMT tapi tetap daring siangnya. Anak saya alergi bersin-bersin sama nggih jawabannya seperti tadi sudah diperkuat oleh Dr. Aurik tadi. Di awal milih PJJ kemudian menyusul PTMT boleh, sampun boleh nggih. Jadwal masuk dibuat oleh kelas belum bisa milih hari. Kami belum bisa milih hari nggih, sementara mengikuti jadwal itu dulu nggih. Kami akan mencoba dulu. Kami sebetulnya kemarin punya beberapa pilihan ya. Berapa kemarin Bu Tina? 3 kalau nggak salah ya. Punya 3 skenario, yang ini gitu. Tapi kami melihat jangan sampai nanti merugikan siswa, juga memberatkan orang tua, menyulitkan guru. Jadi kami ambil mana formula yang memang menurut kami ini paling tepat. Nah, sementara kami masih uji coba ini. Nanti September ini masih kami coba itu. Mohon setiap kelas dipasang CCTV. Insya Allah kalau CCTV kami sudah tersebar, tapi tiap kelas tidak. Tapi ada di luar, nggih. Insya Allah nanti kami akan sampaikan juga ke pihak lembaga. Sepatu wajib hitam boten, nggih. Kalau istirahat boleh makan. Kalau karena waktunya cuma 2,5 jam, kami belum memperbolehkan makan dulu, nggih, selama uji coba, nggih. Jadi bawa minum saja. Makanya di rumah makan dulu, ya anak-anak makan dulu yang kenyang gitu ya. Karena cuma 2,5 jam. Setelah itu anak-anak pulang. Jika saya ketinggalan tadi jaringan over. Oh, untuk membawa bekal sudah diperbolehkan kecuali air. Nggih, betul, leres Ibu. Jadi membawa air minum saja, nggih, sementara. Tapi biasanya kami temukan kayak kemarin itu waktu anak-anak ujian AKM datang ke sesi kedua itu saya tanya, sudah makan semua anak-anak? Belum Bu, dari pagi belum. Waduh, coba Bapak Ibu guru ini barangkali di koperasi ada roti atau apa gitu kan, kami kantinnya tutup ya. Itu kan kasihan kali anak-anak seperti itu. Kok belum makan toh? Itu nanti semoga berharap semuanya bisa sarapan dulu karena bisa mengganggu konsentrasi kalau anak-anak belum sarapan, nggih. Ganjil genap itu sesuai presensi atau bagaimana? Nggih Ibu, sesuai presensi. Insya Allah nanti akan lebih jelasnya kami buat skenario yang lengkap untuk jadwal plus dengan kami lampiri nomor presensi anak-anak. Ngoten nggih Bu Tina nggih? Nggih Bu. Nanti Bapak Ibu semua ini akan kami beri jadwal agak berlembar-lembar nggih setelah ini nanti. Kalau beli di luar sekolah kayak kakaknya kemarin dimarahi karena kaos kaki tidak bertulis. Masa sih Bu?
Kasihan sampai anaknya di rumah nangis. Ya Allah, kami mohon maaf ya Bu. Kalau sampai ada yang seperti itu, mohon disampaikan ke saya, nggih. Saya tidak pernah meminta, mewajibkan karena kaos kaki harus bertuliskan, ya ngapunten. Kalau sampai dimarahi dan kemudian nggak ada tulisan insan amanah, ya Allah, Ibu nanti bisa japri saya ya, mohon disampaikan ya, kalau memang itu betul-betul terjadi, saya akan mengingatkan kepada siapapun itu yang memarahi Ananda. Ngapunten, saya tidak pernah mewajibkan untuk membeli kaos kaki di sekolah yang bertuliskan insan amanah, tidak. Ini sudah ruang merdeka belajar ini, boleh beli, boleh tidak. Mohon maaf ya, kalau sampai ada yang seperti itu, ngapunten, sangat ngapunten. Langsung japri saya nggih Bu, nomornya nanti saya tulis di sini Bu. Nggih. Saya tidak lanjuti itu. Saya baru dengar ini soalnya, ngapunten. Apakah bisa merubah full PJJ ke PTMT atau sebaliknya? Boleh Ibu, Bu Nira, Bu Dokter Nira nggih, boleh Ibu. Apakah diganti jadwal sekalian antar jemputnya nggih, sementara belum bisa ganti jadwal dulu nggih, biar selesai seperti itu dulu, seperti jadwal yang akan kami sampaikan. Nanti kami tetap mohon masukan dari wali kelas. Nanti tiap minggu kami ketemu dengan wali kelas, kami list nanti masukan-masukan dari Bapak Ibu untuk pertimbangan PTMT pada bulan Oktober dengan syarat PTMT bulan September aman. Kalau sampai nggak aman, saya berhenti dulu, saya evaluasi dulu, baru kemudian saya jalan lagi. Ngoten nggih. Makanya butuh kerjasama dengan panjenengan semuanya. Apa ini? Yang mana ya saya lagi ya tadi? Apakah jadwal lengkap dibagikan? Nggih, akan kami bagikan. Insya Allah sebelum Jumat sudah dibagi oleh Bu Tina. Khusus ada guru yang membantu khusus ke kamar mandi. Nggih, nanti pihak kebersihan sudah ada yang standby Bapak Ibu di kamar mandi, nanti sudah siap setiap 1 jam, kemarin sudah kami briefing, setiap 1 jam atau setiap 30 menit harus semprot cairan desinfektan itu ke kamar mandi ya, kemudian disiram yang bersih dan kami biarkan terbuka, dan insya Allah kami juga akan pasang blower bertahap tapi nggih Bapak Ibu. Kemudian simulasi kelas 3 tanggal berapa? Nggih, nanti akan ada edarannya nggih, Bapak Ibu. Segera akan ada edarannya. Materi SOP mohon di-share. Nggih, anak-anak itu nanti tentunya tidak kami beri PPT seperti sekarang, pasti bosen ya. Anak-anak sudah kami bikinkan. Dari kemarin Pak Iqbal sudah membuat poster ya, yang berisi tentang SOP beserta menarik gitu ya, posternya ada sekitar 20-an lebih, itu akan kami paparkan minggu depan saat sosialisasi ya, terutama kelas 1 itu. Kalau disuguhi PPT terlalu banyak tulisan ini gak direken nanti sama anak-anak. Nah, ini nanti khusus untuk anak-anak sudah ada poster-posternya lagi, dan guru-guru sudah kreatif ini nanti menyusun video-video yang lucu-lucu untuk anak-anak sebagai salah satu bentuk internalisasi SOP. Nanti nggih. Untuk antar jemput, nah ini kami belum berani Bu antar jemput karena kami nggak bisa dampingi di dalam antar jemput, nanti kayak lepas masker atau bagaimana. Aduh, itu saya paranoid sekali itu anak-anak itu, karena mungkin karena sengke atau apa, mau guyon sama temannya atau mungkin dia berbagi apa dan apa, itu kami masih belum mengaktifkan antar jemput. Tetapi kemarin ada alternatif antar jemputnya motor Bu. Jadi kalau motor kan lebih sirkulasi udaranya juga bagus, bawa helm sendiri, pakai masker yang itu. Nah, itu kami usahakan ada antar jemput tapi bentuknya motor nanti, ya. Jadi tidak mobil. Kalau mobil kan cenderung nanti di dalam beramai-ramai gitu ya. Kalau lapor Japri takutnya dicing, Masya Allah, enggak ada itu. Cicingan di tempat kami itu enggak ada, ngapunten. Kami ini punya orang tua yang sangat loyal sekali. Ada yang sampai anaknya 11 tuh semuanya disekolahkan di Insan Amanah. Anaknya 6, anaknya 4, semuanya di Insan Amanah. Itu monggo nanti kita ditanyakan apakah ada cing-cingan. Justru kalau ada permasalahan pada satu anak, ini justru kami akan memberikan dukungan mental yang kuat pada anak. Ngecing-ngecing itu zaman saya dulu, zaman feodal itu, zaman saya SD itu, ya Allah. Itu dulu pernah saya ingat betul kalau ngecing-ngecing gini Bu, gara-gara saya itu protes apa gitu, ibu saya protes ke sekolah. Sudah Bu, pekerjaan saya itu tidak pernah dikoreksi sama guru, saya ngacung nggak pernah ditunjuk, ya itu namanya dicing, itu ya betul itu. Itu mancep ya Bapak Ibu. Tapi kalau sekarang saya jamin kalau sampai ada guru Insan Amanah yang ngeceng ya, kemudian merundung, mengata-ngatai secara verbal maupun secara fisik, kemudian berbuat sesuatu yang tidak baik, tolong beritahu saya Bu, langsung japri saya. Sebentar, ini saya kasih nomor HP deh di sini. 71519. Oke. Ini nomor HP saya Bapak Ibu. Monggo 24 jam HP saya.
Dulu pernah ada orang tua yang jam 1 pagi itu nelpon saya terima karena memang betul-betul butuh curhat, nggak apa-apa. Jadi standar kami adalah pelayanan kepada siswa, pelayanan kepada orang tua harus nomor 1. Gitu nggih, Bapak Ibu. Monggo nanti disampaikan kepada saya. Sampai di mana tadi yang dicing tadi di bawah nggih. Maksud Ibu, Yang snack sekarang. Saya mohon maaf sekali, saya betul-betul minta panjenengan jabri saya betul-betul ingin tahu. Saya tidak serta-merta kok Bapak Ibu, langsung kemudian gurunya saya marah-marah atau apa, insya Allah tidak. Tapi paling tidak saya sampaikan secara umum, ini tidak bagus gitu ya untuk kondisi seperti ini. Dan saya perlu klarifikasi juga nantinya. Matur nuwun Ibu, masukannya. Apakah makanan snack saja tidak boleh Ibu atau hanya makanan berat? Sementara untuk nanti simulasi tidak boleh bawa makanan, minum saja. Ngeten nggih, cuma 2,5 jam kok, diempet dhisik nanti di rumah baru jajan-jajan. Kalau makan mesti kan lepas masker. Gurune ngeterno ngantarkan muridnya yang satu kamar mandi kan kelas kosong. Ya, atau yang ada 2 anak ke kamar mandi itu kelas kosong. Ketika kelas kosong dia buka makanan, aku pengen, kamu mau nih lah. Kemudian anak-anak lalu lepas masker makan itu. Jadi tidak dulu nggih. Karena ini kejadian dulu sebelum PJJ, ini di kelasnya Pak Rama dulu. Jadi Pak Rama ngantar anak yang satu mau ke kamar mandi. Ternyata dulu pasangannya Pak Rama siapa saya lupa waktu di kelas 1. Nah, itu juga mau bururin. Itu juga mau kamar mandi, satunya kamar mandi. Akhirnya kelas kan kosong. Terjadilah sedikit huru-hara di situ. Jadi masuk itu sudah nangis, Bu. Beberapa anak itu nangis karena ditinggal itu tadi. Nah, kalau seperti itu sih nggak masalah. Tapi karena waktu itu sebelum PJJ, jadi aman-aman saja. Sekarang PJJ, anak-anak itu terbiasa soalnya berbagi makanan, berbagi ini kalau sudah lepas masker. Ini yang betul-betul kami khawatirkan. Ini kami dalam rangka ingin memberikan penguatan kepada anak-anak tentang SOP. Jadi tidak ada pelanggaran-pelanggaran dulu maksud saya, ngoten nggih, tapi diempet dulu untuk jajan-jajannya nggih. Ada kemarin pemberitahuan jarak rumah ke sekolah, bagaimana kemarin di pemberitahuan ada jarak rumah ke sekolah. Pemberitahuan yang mana ya Bu Tina ya? Saya kok pemberitahuan jarak rumah ke sekolah ini maksudnya apa? Ada ya. Atau apa ya? Google Form. Mungkin di Google Form yang awal dulu itu loh Bu, untuk gitu. Untuk mempertimbangkan kita waktu itu kan berkaitan dengan hal tersebut, jarak rumah ke sekolah di Google Form yang awal. Google Form yang awal, nggih. Maksud saya, kalau misalkan Bapak Ibu kemudian memilih PJJ karena rumahnya jauh, nah kami bisa lihat infografis. Oh iya sih, ini rumahnya ternyata jauh ya. Ada murid kami itu yang rumahnya itu di Kepoanjen masih terus itu loh ya. Mau saya tanya, kamu tahu Dempok? Nak tahu itu masih terus Bu rumahku. Waduh nih. Dengan begitu saya tahu bahwa dia tidak mengikuti kegiatan di sekolah itu karena rumahnya jauh. Mungkin itu sebagai pertimbangan itu, Ibu. Nggih. Kemudian untuk simulasi berarti sudah mulai masuk. Nggih, simulasinya di sekolah. Kemudian kalau PTMT apakah di rumah masih ada tugas? Kalau karena waktunya cuma 2,5 jam, Bapak Ibu, maka mungkin nanti akan ada tugas yang disematkan di LMS, nggih. Meskipun tugasnya juga tidak banyak, tapi tetap akan ada tugas karena cuma 2,5 jam, sangat pendek sekali, ya jauh sekali. Kalau dulu waktu normal itu anak-anak 8 sampai 10 jam di sekolah, 8 sampai 9 jam di sekolah, dan sekarang cuma 2,5 jam. Ini termakan istirahat. Terus apakah jadwal anak-anak bisa anak-anak pagi bisa 1/2 jam atau jam 8 biar tidak kebagian. Maksudnya gimana nih? Maksudnya bisa 7:30 atau jam 8 gitu loh Bu, usulan. Oh iya, maksud saya kalau nanti semakin siang, maka yang gelombang kedua, shift 2 semakin siang. Kasihan Bu, kalau sampai sore nanti. Nah kami juga berhitung itu, nggih, mohon maaf. Bagi ikut PJJ, apakah ada penjelasan tentang hasil orientasi tanggal 14 September? Barangkali suatu saat akan pindah. Oh gitu, nggih. Nanti akan saya sampaikan evaluasinya secara umum ya melalui surat. Tapi suratnya tidak bisa langsung ya, misalkan habis simulasi kemudian kami langsung melakukan penilaian gitu, tidak. Tapi kami lihat dulu 2 minggu itu seperti apa hasil penilaiannya, gitu ya. Nanti kami akan sampaikan kepada anak-anak. Nah, kami sampaikan kepada orang tua juga. Ini loh hasil PTMT kita selama bulan September. Tapi nanti bentuknya mungkin infografis saja ya. Kemudian untuk maskernya standar bagaimana gitu. Nanti mungkin Dokter Aurik bisa mencoba menjawab. Ngapunten Dokter, saya takut keliru. Monggo Dokter untuk masker. Oke, kalau untuk masker saran kami ya masker medis dan dilapis masker kain gitu Bu.
atau memang pakai KN atau N95 nggak susah lah itu untuk medis, atau pakai KN itu cukup 1 lapis. Seperti itu, Bu Dini. Masih di mute, Ibu. Nggih, kebiasaan itu. Nggih. Nggih, Ibu, begitu nggih. Untuk masker sudah dijelaskan oleh Dr. Aurik, dan mari bersama-sama kita patuhi nggih untuk masker. Ibu gadis ya, the best memang SDIA. Wah, lebih the best lagi panjenengan ini, orang tua yang luar biasa juga. Apa harus pakai face shield? Tidak perlu nggih. Face shield itu sama anak-anak itu nggak dipakai karena apa? Grisin mereka itu, ya. Kadang-kadang dinaikkan, mendingan maskernya aja didobel gitu ya. Nah, maskernya aja didobel nggak apa-apa. Tapi kalau memang mau pakai face shield juga nggak apa-apa, nggih, nggak apa-apa. Anak 2 di sana tidak bisa ke lain hati. Oh, nggih Bu, Masya Allah, terima kasih. Nggih, matur nuwun atas kepercayaannya. Dari zamannya kayaknya Putri SDIA baik-baik dan perhatian ke siswa. Alhamdulillah, matur nuwun Ibu. Nggih, matur nuwun sangat. Alhamdulillah, terima kasih pemaparannya. Nggih, matur nuwun juga. Ini anak saya sudah kelas 5 lanjut ke SMP. Alhamdulillah, matur nuwun Ibu atas testimoninya. Ya, walaupun begitu, kami menyadari bahwa kelemahan, kekhilafan itu pasti ada. Makanya saya selalu mohon masukan kalau ada yang seperti ini, ada seperti ini, saya diberitahu nggih supaya kami bisa memperbaiki diri. Matur nuwun. Terakhir Bu Petria, matur nuwun sangat nggih. Semoga diridhoi Allah dan dimudahkan. Matur nuwun sangat, terima kasih semuanya. Pas ini 9:30 berakhir. Terima kasih sekali pada Dr. Aurik yang sudah berkenan hadir. Ini saya yakin beliau ini menyempatkan melihat kesibukannya yang luar biasa. Semoga jadi amal jariah panjenengan, Dr. Aurik. Terima kasih Bu Tina dan Pak Rama dan Bapak Ibu semuanya yang sudah chat di sini menunjukkan keantusiasan panjenengan terhadap materi PTMT, dan memang betul-betul panjenengan sangat memperhatikan bagaimana kesehatan dan keselamatan kita semua. Kalau jenengan tidak antusias, pasti nggak ada yang tanya ini tadi. Karena antusias bersama-sama, demi kepentingan bersama, maka jenengan semua menyampaikan chat ini. Mohon maaf sekali atas segala kekhilafan, dan saya mohon panjenengan berkenan untuk bisa menerima jadwal kami di bulan September ini, nggih. Untuk yang tadi ada usulan tentang ganjil genap, tentang waktu, tentang ngaji, dan sebagainya, masuk menjadi catatan penting bagi kami. Dan akan tetap kami perhatikan untuk PTMT di bulan Oktober. Mohon maaf keterlambatan PTMT kami tidak tanggal 6, tanggal 13 ke atas masih simulasi, baru tanggal 20. Tapi keterlambatan ini semata-mata bukan karena kami lemot nih Bapak Ibu, kok gak cak-cek sih sana mana iki ndang mlebu ndang wis gitu loh ya. Karena daring itu bikin darting gitu ya, orang tua di rumah saya menyadari itu, tapi sepenuhnya kami harus betul-betul berhitung dengan semua bahaya-bahaya atau tingkat kewaspadaan yang cukup tinggi untuk anak-anak. Nggih, semoga Allah senantiasa meridhoi apa yang akan kita lakukan dan dipermudah semuanya diberi kesehatan, dan pandemi ini bisa segera berakhir. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Dini yang telah memaparkan tentang teknis yang bagian ya pembelajaran tatap muka terbatas di SDI Insana Amanah. Kami sampaikan juga kepada Dr. Aurik yang sempat menyempatkan waktu bersama kami di sini, dan kepada Bu Tina, serta kepada Bapak Ibu orang tua siswa kelas 1, 2, dan 3 yang telah bergabung dengan kami. Saya Pak Rama selaku pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk materi tadi akan kami share yang dijelaskan tadi ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, saya meeting, matur nuwun. Oke, sami-sami Pak Rama.